Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin ingin mengetahui komentar Penatua untuk novel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 371 menangkap bola rumput laut. Subscribe Penatua. Han Fei tidak memilih untuk bergabung dengan Little Black dan Little White, terutama karena dia takut kehilangan kendali. Kali ini, kekuatan Little Black dan Little White telah mengalami perubahan menyeluruh. Jika Little Black dan Little White memiliki kekuatan tempur 5 sebelumnya, maka dengan roda yin yang tertinggi ini, kekuatan tempur mereka telah melonjak hingga setidaknya 50, yang merupakan perubahan dalam urutan besarnya. Sambil menunggu bintang laut heksagon, Han Fei sedang berlatih 108 badan perang penyerap roh dan mempelajari formasi kecepatan. Bam! Formasi penyegelan berguncang. Han Fei tidak dapat mengingat berapa kali formasi penyegelan berguncang. Dia memiringkan kepalanya, melihat ke heksagon starfish yang energi spiritualnya keluar dalam jumlah besar. Sudah sehari semalam, apakah dia belum berhasil? Little Black dan Little White ditingkatkan dengan sangat mudah dan cepat. Mengapa bintang laut bodoh ini membuang begitu banyak energi spiritual untuk membuat terobosan? Dia terlalu lemah, sama sekali tidak seperti makhluk misterius. Little White dengan panik melahap energi spiritual yang lolos dari heksagon starfish. Saat ini, Han Fei berhenti berkultivasi. Ini adalah kelima kalinya seseorang datang ke sini. Han Fei menggantungkan pisau dapur di pinggangnya, memegang busur naga pengembara laut biru, dan berdiri di sana. Tak lama kemudian, seorang pria dan wanita muda datang ke sini. Ketika pemuda itu melihat Han Fei, dia sedikit mengernyit, dan ketika dia melihat heksagon starfish, dia tidak bisa menahan diri untuk waspada. Pemuda itu bertanya, binatang spiritual kontraktual kamu. Han Fei mengangguk ringan, ini membuat terobosan, jangan ganggu. Wanita di samping pemuda itu berkata, ada banyak anjing laut di sini. Mengapa hanya ada formasi pengumpulan roh sebesar itu di sini? Han Fei tetap acuh tak acuh. Aku mengaturnya. Kamu punya masalah dengan itu. Petik 2. Kamu mengaturnya sendiri. Pria muda dan wanita muda itu saling memandang, tampak terkejut. Pemuda itu bertanya, tahukah kamu sesuatu yang besar telah terjadi di bagian terdalam dari padang rumput? Beberapa orang mengatakan bahwa sepertinya ada pohon besar yang hilang. Han Fei tersenyum tipis. Maksudmu batang merah besar? Aku tahu. Aku juga mendapat informasi dan datang dari luar. Siapa yang menyangka bahwa binatang spiritual kontrak aku akan membuat terobosan di tengah jalan? Wanita itu berkata, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak mengambil kembali binatang spiritual kontrak kamu dan masuk ke dalam untuk memeriksanya terlebih dahulu? Melihat kedua orang itu tampak agak aneh, Han Fei menebak bahwa mereka sedang berbicara dalam transmisi suara. Dia tersenyum. Apa yang terjadi di dalam? Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, aku bertemu seseorang di jalan, yang mengatakan bahwa bagian dalamnya telah ditempati oleh makhluk laut. Jika kamu tidak takut mati, masuklah ke dalam. Pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan kotak senjatanya. Aku menyarankan kamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana kita bisa melewati segel dengan cepat? Dan apa yang sebenarnya terjadi dengan Big Red Trunk? Han Fei mengangkat tangannya, menarik busurnya, dan menembakkan 3 anak panah. Bam, bam, bam. Setiap panah lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan kekuatan tempur puncak Han Fei, bahkan Dangling Fisher tingkat puncak tidak dapat memblokir ketiga anak panah dengan mudah. Pemuda itu membuka kotak armornya, melindungi dirinya dengan armor, dan mengarahkan senjatanya untuk menyerang ketiga anak panah tersebut. Bam, bam, bam. Anak panah itu hancur tapi wanita itu menghilang. Tetapi Han Fei tidak bermaksud berhenti dan dia menembakkan panah lain yang berisi 1600 titik energi spiritual. Pria itu terkejut dan dengan cepat berteriak kepada wanita itu melalui transmisi suara, kembalilah. Saat itu, Han Fei melempar segel pembagi air ke air laut di pojok kiri atas. Dengan keras, sesosok terbang keluar. Pada saat ini, panah keempat Han Fei mengenai perisai armor pria itu dengan ledakan, meledakannya mundur 5 atau 6 langkah dan tangan pria itu berlumuran darah. Han Fei mencibir, aku tidak ingin mengalahkanmu, tapi kamu membuatku. 1 langkah lagi dan kamu mati. Petik 2. Faktanya, bukan karena Han Fei tidak ingin menyingkirkan para pembuat onar ini, tapi dia mencobanya sekali. Untuk pertama kalinya, 3 orang datang dan dia ingin membunuh ketiganya. Namun, mereka memiliki flash stone dan di saat-saat terakhir, mereka menghilang. Itu benar-benar membuang-buang waktunya. Jika Han Fei menebak dengan benar, keduanya juga memiliki flash stone, yang tampaknya harus miliki untuk orang yang memasuki si Grassland. Karena mereka tidak bisa dibunuh, dia hanya perlu menghalangi mereka. Bagaimanapun, ketika heksagon starfish selesai meningkatkan, dia akan pergi. Dia tidak perlu membuang waktu untuk orang-orang ini. Benar saja, ketika keduanya melihat kekuatan Han Fei, mereka segera mundur. Setelah 2 jam, Han Fei tidak bisa lagi merasakan energi spiritual di sekitarnya keluar dan segera melihat heksagon starfish. Yang terakhir perlahan membuka matanya. Heksagon starfish berkata dengan bangga, aku sudah selesai. Kalau begitu ayo pergi. Kapan aku menjadi malaikat pelindung kamu? Lihat, aku telah mengusir 5 gelombang orang untuk kamu. Petik 2. Mata besar heksagon starfish terus berputar. Terima kasih.
Han Fei buru-buru melompat di punggungnya. Ayo pergi. Pergi ke tembok kota rumput laut dulu, untuk melihat monster rumput laut. Petik 2. Hexagon Starfish berkata, aku bisa mengatur formasi tersembunyi untuk menipu itu. Han Fei tersenyum. Tidak, aku akan menemuinya. Lagi pula, bajingan itu masih berhutang padaku 10 cacing daun kering. Petik 2. Han Fei merasa bahwa dia telah ditipu sepanjang jalan. Sejak dia bertemu Yang Ruoyun, dia tidak beruntung. Untungnya, meski jalannya berkelok-kelok, hasilnya sejauh ini memuaskan. Meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita lucu itu, dia harus membalas dendam pada monster rumput laut sialan itu. Bajingan itu memanfaatkannya dan memasang kunci jiwa sialan itu padanya. Apakah itu akan membunuhnya jika dia gagal memberinya bola merah? Ketika Hexagon Starfish mendengar bahwa Han Fei akan membalas dendam pada monster rumput laut, dia segera melambat, memutar matanya, dan berkata, tidak. Bintang laut tidak akan bertarung, dan kamu tidak bisa mengalahkannya. Han Fei mencibir. Apakah maksud kamu tidak bisa mengalahkannya? Tapi tahukah kamu level apa itu? Kelihatannya cukup kuat. Hexagon Starfish mengguncang tentakelnya. Aku tidak tahu. Seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, sangat kuat di tempat itu. Penuh dengan rumput laut yang akan menjerat aku. Hah, sama seperti Yang Ruoyun, itu hanya kuat di tempat tertentu, bukan? Dengan kata lain, selama itu keluar dari dinding rumput laut, tidak akan menjadi apa-apa. Petik 2. Iya. Han Fei melambaikan tangannya. Oke, lalu apakah kamu punya cara untuk memancingnya? Mata besar Hexagon Starfish berputar. Tidak ada ide. Han Fei menghela nafas. Oke, bisakah kamu berhenti memutar bola matamu yang besar? Itu membuatku pusing. Master Hexagon, apakah ada formasi tersembunyi tingkat tinggi di antara formasi yang kamu warisi? Petik 2. Sepertinya ada. Melewati area Lotus Fish dan lubang Worm Fish, mereka bergegas melewati tempat lain dengan kecepatan penuh. 100 mil jauhnya dari tembok kota rumput laut. Seekor bintang laut besar diam-diam menggali ke dalam lumpur dan meluncur ke depan. Tubuhnya memancarkan cahaya merah samar. Namun, nafasnya sangat lemah seolah disembunyikan oleh sesuatu. Saat mendekati tembok kota rumput laut, keenam mata besar bintang laut besar itu diam-diam menyembul dari lumpur, dan ketika melihat kanopi rumput laut tidak bergerak, ia langsung masuk ke dalam lumpur lagi dan sepertinya siap untuk menembus tembok kota rumput laut. Di bawah tanah, Hexagon Starfish sepertinya berbicara sendiri. Bagaimana jika itu memakan aku? Bintang laut tidak bisa bertarung. Kamu harus menyelamatkan aku dengan cepat. Aku baru keluar dari masalah selama 2 tahun, dan aku belum ingin mati. Tidak, formasi tersembunyimu terlalu lemah. Aku merasa bahwa rumput laut akan datang. Di bawah tembok kota rumput laut, sepotong besar rumput laut sedang merambat. Rumput laut ini diam-diam mengejar di belakang Hexagon Starfish dan sepertinya menunggunya untuk masuk lebih dalam sebelum mengambil tindakan. Setelah beberapa saat, ketika Hexagon Starfish pergi hampir 100 mil ke tembok kota rumput laut, tiba-tiba, tanah berguncang dan petak besar rumput laut terjun ke lumpur. Pada saat itu, Hexagon Starfish segera berbalik dan mulai berlari dengan kecepatan penuh. Ini adalah masalah yang tentu saja di mata orang-orang biasa. Bagaimanapun, tembok kota rumput laut membentang hampir 7 atau 800 mil. Dari sudut pandang akal sehat, satu-satunya kesempatan bintang laut adalah lari kembali. Oleh karena itu, semakin cepat Hexagon Starfish berlari, semakin cepat pula rumput lautnya menembus tanah. Meskipun Master Hexagon mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan bahkan menggunakan segel untuk melindungi dirinya sendiri, dia dikelilingi oleh rumput laut setelah berlari kurang dari 50 mil. Aku baru saja lewat, jangan memaksa bintang laut untuk bertarung. Kemudian suara santai terdengar, apakah kamu punya bola merah untukmu? Serahkan. Hexagon Starfish berteriak, aku sudah memakannya. Batang merah besar di dalamnya hilang. Aku hanya mengambil satu. Monster rumput laut itu membeku. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa Big Red Trunk menghilang? Kau berbohong padaku. Hexagon Starfish tiba-tiba menjadi lebih kecil dan melompat keluar dari tumpukan rumput laut dengan desir. Itu benar. Bahkan akar pohonnya hilang, dan mereka dibawa pergi oleh iblis laut. Iblis laut. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin ada iblis laut? Petik 2. Dengan itu, monster rumput laut itu pecah sepenuhnya dan mengebor jauh ke dalam tanah. Sekelompok kotoran digali. Hexagon Starfish berteriak, tolong. Hexagon Starfish dibungkus gumpalan besar rumput laut dan diseret keluar dari tanah secara tiba-tiba. Segera setelah digali, tubuhnya menjadi besar, setidaknya sepanjang 50 hingga 60 meter, dan cahaya ungu muncul di 6 tentakelnya. Sepertinya ada formasi yang menyelimuti dirinya. Hexagon Starfish berputar seperti gasing yang berputar. Segera, rumput laut yang tak terhitung jumlahnya hancur seolah-olah dipotong oleh pisau tajam. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jika tidak ada lagi bola merah, aku bisa memakanmu. Efeknya sama. Hexagon Starfish terkejut dan 6 bola matanya yang besar terus berputar. Tetapi menghadapi rumput laut yang sangat banyak bersama dengan banyak tanaman merambat, Hexagon Starfish akhirnya tidak bisa lagi berputar. Seperti poros yang tertancap, dia dengan kaku dipasang di antara rumput laut. Hexagon Starfish diam-diam berkata kepada Han Fei melalui transmisi suara, tolong aku. Jika kamu tidak menyelamatkan aku akan mati.
Dan di salah satu pintu Hexagon Starfish, Han Fei berkata dengan santai, Master Hexagon, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak dapat mendengarku berbicara di pintu? Kenapa kamu bisa mendengarku sekarang? Petik 2. Hexagon Starfish hampir menangis dan buru-buru berkata, pada saat itu, pintuku disegel. Karena kamu melepas segelnya, aku bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada di dalam pintu. Oh, betulkah? Hexagon Starfish berkata dengan cemas, ya, iya. Han Fei berkata, jangan terburu-buru. Monster rumput laut belum keluar. Jika ia ingin memakanmu, ia akan menunjukkan tubuh aslinya, bukan? Kalau tidak, bukankah kita menampilkan pertunjukan ini dengan sia-sia? Petik 2. Hexagon Starfish panik. Jika kamu tidak mengancam aku untuk menghancurkan darah esensi aku, apakah aku akan setuju untuk menjadi umpannya? Tak tahu malu. Hina, bajingan. Bintang laut yang begitu lembut terpaksa mulai menyumpah. Han Fei memotongnya, jangan panik. Tenang, letakkan formasi penyegelan pada diri kamu terlebih dahulu. Bagaimanapun, kamu bisa mengatur formasi dengan cepat. Selama monster itu berani muncul dan mendekat, buang aku dan aku berjanji dia tidak akan memakanmu. Petik 2. Di dunia luar. Tak perlu dikatakan, Hexagon Starfish telah ditutupi dengan semburan cahaya ungu. Ini adalah formasi terkuat yang dimiliki Hexagon Starfish dan bahkan Flash Stone tidak akan berfungsi di dalamnya. Tetapi jika Han Fei tidak keluar, Hexagon Starfish pasti akan mati, bahkan jika itu adalah makhluk misterius. Suara monster rumput laut terdengar dengan santai, sumbu segel yang kuat. Sayangnya, ini adalah dunia lamun, dan aku adalah masternya di sini. Petik 2. Mata besar Hexagon Starfish berputar. Kamu di mana? Aku akan memuntahkan buah merahnya untukmu. Bola merah telah menembus daging dan darah kamu. Bagaimana kamu bisa meludahkannya? Jangan khawatir, aku akan segera ke sana dan akan menyedotmu perlahan. Petik 2. Apakah monster rumput laut itu masih jauh dari sini? Jadi, bukankah jenis makhluk super tak terkalahkan yang bisa ada di sembarang tempat dengan rumput laut? Han Fei tidak bisa menahan nafas lega. Dia khawatir bahwa dia akan menemukan sejenis makhluk aneh yang bisa berjalan melalui tumbuhan spiritual seperti Luo Little White. Dia menunggu selama 1 jam tapi monster rumput laut itu belum juga datang. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Seberapa jauh monster rumput laut itu dari sini? Tetapi pertanyaannya adalah, karena monster rumput laut itu begitu jauh, dari mana asalnya suaranya? Bisakah itu mengirimkan suaranya dari jarak ribuan mil? Dia menunggu lagi. Akhirnya, bola hijau tua muncul. Ya, itu adalah bola dengan radius kurang dari 10 meter, dan permukaannya penuh dengan lumut yang lengket dan terjerat dengan banyak lingkaran tanaman merambat dengan daun-daun yang tumbuh di atasnya. Bola ini tidak memiliki mata, tentakel, atau mulut. Secara harfiah tidak ada apa-apa. Ketika bola hijau berguling dan melihat Hexagon Starfish, itu tampak bergetar sesaat. Bola merah. Mata Hexagon Starfish berputar. Kami berdua makhluk eksotis. Bisakah kamu melepaskan aku? Melepaskanmu. Selama bertahun-tahun, aku hanya berharap mendapatkan bola merah, tetapi aku gagal. Sekarang, jika aku memakanmu, aku bisa memiliki bola merah, mengubah wujudku, dan membangkitkan bakatku. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu pergi? Ketika Han Fei mendengar ini, dia tidak bisa berkata-kata. Ubah bentuknya, seperti yang Ruoyun, apakah kamu bercanda? Jika Hexagon Starfish tidak memakan Red Ball, monster rumput laut mungkin akan melepaskannya. Bagaimanapun, akan sangat merepotkan bagi monster rumput laut untuk memelihara Hexagon Starfish di sini. Tapi itu cerita yang berbeda sejak Hexagon Starfish menelan bola merah. Monster rumput laut ini, tidak, bola rumput laut sepertinya terobsesi dengan bola merah itu. Ini pasti tidak akan membiarkan Hexagon Starfish pergi sekarang. Hexagon Starfish berkata dengan heran, buah merah itu tidak akan membantumu mengubah bentukmu. Kamu tidak akan menjadi iblis laut setelah memakannya. Omong kosong. Bola hijau menghantam formasi Hexagon Starfish dengan ledakan keras dan berteriak, aku berbeda darimu. Tugasku adalah menjaga Big Red Trunk. Selama seseorang bisa membawakanku bola merah suatu hari nanti, aku bisa mengubah wujudku dan menjadi iblis. Petik 2. Han Fei merasa proses pemikirannya konyol. Mereka yang keluar tidak memiliki ingatan. Siapa yang bisa memberimu bola merah? Selain itu, semua pria yang makan bola merah telah menjadi ikan. Meskipun terkadang ada 1 atau 2 orang yang ingatannya tidak hilang, kamu mungkin tidak dapat menangkap mereka. Misalnya, yang Ruoyun melemparkan trio Sunmu keluar dari hutan Big Red Trunk. Apakah mereka keluar? Han Fei merasa bahwa mereka mungkin telah keluar. Bagaimanapun, meskipun dia telah mengumpulkan kerang penelan laut, senjata, dan aksesori mereka, senjata spiritual mereka masih disimpan di tubuh mereka. Begitu mereka bangun dan mengeluarkan senjata spiritual di tubuh mereka, sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di perikanan tingkat 3, mereka pasti akan menemukan cara untuk melewati tembok kota rumput laut. Di luar, Hexagon Starfish melaporkan dengan ngeri, mengatakan bahwa bola rumput laut memanggil tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba membuka formasi 6 pintunya. Sekitar 10 menit berlalu. Hexagon Starfish berteriak, tidak, haruskah aku memperkuat formasi? Tolong, sebuah sedotan terulur dari bola monster dan itu akan menyedot darahku. Petik 2. Han Fei tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu memiliki darah sialan? Tapi kemudian dia bertanya-tanya lagi, apakah monster rumput laut itu nyamuk?
Dari mana asalnya sedotan sialan itu? Di dunia luar. Bola hijau besar dengan penuh semangat menyodorkan jerami seperti jarum sepanjang 3 hingga 4 meter ke heksagon starfish. Namun, saat sedotan hendak menembus heksagon starfish, tiba-tiba sebuah sosok muncul. Bola rumput laut itu kaget dan hendak segera lari. Tapi sebelum bergerak, jaring emas besar sudah menutupinya. Kemana kamu bisa lari ke? Memegang jaring erat-erat dan membuat simpul, Han Fei memandang bola dengan jijik. Senang, terkejut, itu kamu. Bagaimana bisa? Dari mana kamu tiba-tiba muncul? Dengan lambaian tangannya, Han Fei memotong tanaman merambat yang tidak terkendali dalam sekejap mata dengan lusinan belati naga pengembara laut biru, dan menyelamatkan bintang laut heksagon. Heksagon starfish yang terlepas dari belenggu segera menjadi seukuran telapak tangan dan berjongkok di bahu Han Fei. Jangan biarkan itu keluar, aku hampir tersedot olehnya sekarang. Bola menabrak kiri dan kanan Spirit Forbidden Net, panik. Apa ini? Biarkan aku keluar. Di mana energi spiritual aku? Di mana energi spiritual aku? Tolong, biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu cacing daun kering. Aku bisa memberimu 10 lagi. Tidak, aku bisa memberimu 100. Han Fei dengan jijik berkata, haha. Apakah kamu pikir aku bodoh? Ada begitu banyak harta karun di dunia. Apakah aku tidak dapat membudidayakan tanpa cacing daun kering? Tidak sepadan dengan risiko aku membiarkan kamu pergi hanya untuk beberapa helai rumput saja. Petik 2. Bola rumput laut panik. Bagaimana kamu bisa membiarkan aku pergi? Aku tidak ingin bola merah. Aku tidak akan keluar lagi. Petik 2. Han Fei mencibir. Apa hubungannya denganku jika kamu keluar atau tidak? Jika kamu tidak memasang kunci jiwa pada aku, mungkin aku akan bekerja sama dengan kamu. Tapi kamu melakukannya, jadi siapa yang bisa kamu salahkan sekarang? Petik 2. Bola rumput laut itu memohon, aku masih memiliki energi spiritual. Saya memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Petik 2. Bang, Han Fei menendang bola dan mencibir. Ketika aku masih menjadi nelayan, aku tahu bahwa tidak ada yang bisa memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya. Sekarang kamu telah ditangkap oleh aku. Bagaimana kamu masih memiliki energi spiritual yang tak ada habisnya? Ayo, keluarkan energi spiritual. Biarkan aku mengupas cangkang kamu dan melihat berapa banyak energi spiritual yang kamu miliki. Petik 2. Tiba-tiba, bola rumput laut itu bergetar dan tidak berbicara. Han Fei tersenyum. Kenapa, kamu tidak ingin dikupas? Apakah kamu ingin aku menarik kamu keluar dari bola ini? Apakah kamu pikir kamu benar-benar bola dengan bersembunyi di dalam bola? Petik 2. Bab 372 memanfaatkan rumput laut. Han Fei tidak melihat informasi apapun ketika dia melihat bola. Dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Atau lebih tepatnya, ada sesuatu yang hidup di dalam bola, tetapi bola itu sendiri tidak mungkin makhluk hidup. Tidak memberi bola rumput laut kesempatan untuk memohon belas kasihan, Han Fei memotong ratusan keping dengan belati naga pengembara laut biru. Kemudian, Han Fei tercengang, dan begitu pula bintang laut heksagon. Bibir Han Fei bergetar. Jadi, kamu sebenarnya gurita. Serangkaian data muncul di matanya. Divine Seawat Octopus. Ini adalah makhluk yang sangat tidak biasa di hutan laut dalam yang bermutasi setelah secara tidak sengaja memiliki buah tertentu. Ia dapat dengan bebas mengontrol tanaman spiritual yang tidak disadari dan berbagi hidupnya dengan rumput laut. Itu tidak bisa dibunuh di tempat-tempat yang dipenuhi rumput laut. Ia sangat lemah dan pengecut dan umumnya tidak akan muncul. Bola rumput laut ilahi yang dikandungnya mungkin dapat memberi pemakan kemampuan untuk mengendalikan rumput laut. 39. Eksotik mutasi. 15.626 poin. Secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan ketahanan jiwa. Bola rumput laut ilahi. Han Fei agak kehilangan kata-kata setelah membaca informasi. Jadi, orang ini sebenarnya hanya membual bahwa ia bisa menawarkan 10 potong rumput cacing daun kering ketika itu sangat lemah. Pada titik ini, gurita rumput laut ilahi juga tercengang, dan ia mengerut menjadi bola. Faktanya, itu jauh lebih besar dari bola rumput laut yang menyelimutinya. Namun gurita adalah makhluk yang suka berdesak-desakan di tempat-tempat sempit. Han Fei pernah mengambil botol besar dengan kapasitas 9 liter saat memancing, dan bagian atas botol hanya berdiameter 5 cm. Dia menemukan bahwa gurita yang panjangnya lebih dari 30 cm bersembunyi di dalamnya. Persis seperti kasus yang satu ini. Han Fei memperkirakan bahwa itu sebesar merheksagon starfish, tetapi telah menyusut menjadi bola dengan diameter tidak lebih dari 10 meter. Jangan bunuh aku akan mengambilkan cacingnya untukmu. Petik 2. Gurita besar membawanya ke Han Fei pada saat ini. Han Fei menyeringai lebar, cacing itu pergi. Aku sama sekali tidak menginginkan mereka sekarang. Aku lebih tertarik padamu. Petik 2. Han Fei hanya melangkah maju, meninju dan menendang gurita itu. Ini untuk solok yang kau kenakan. Kami. Ini untuk tipu muslihatmu. Ini untuk ancamanmu. Ini untuk menghalangi jalanku. Ini untuk kesombongan dan kesombonganmu. Ini, untuk keburukanmu. Kamu terlalu mengerikan. Petik 2. Sementara heksagon starfish menyaksikannya dengan kaget, Han Fei menendang hampir 10 menit. Akhirnya, Han Fei membalikkan lehernya. Aku jauh lebih nyaman sekarang. Senang rasanya menabrak karung pasir. Petik 2.
Gurita rumput laut ilahi tidak berani mengeluh ketika Han Fei melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, Han Fei tidak menggunakan energi spiritual apapun, jadi gurita membiarkannya mengalahkannya. Pada titik ini, gurita rumput laut ilahi bertanya dengan lemah, bisakah kamu melepaskan aku? Han Fei mencemooh, Tuan. Hexagon Starfish, buka Six Gate Array. Petik 2. Hah? Han Fei bertanya, apa yang kamu tunggu? Buka dan buang benda ini ke dalamnya. Petik 2. Gurita rumput laut ilahi terkejut, dan bintang laut Hexagon berkata dengan cepat, tidak. 6 gerbang array aku tidak bisa menahannya lama-lama. Han Fei terkekeh. Masih ada Spirit Forbidding Net. Itu tidak mungkin lolos dari itu. Mendengar itu, Hexagon Starfish lega dan membuka Six Gate Array-nya. Kemudian, Han Fei hanya menarik dan melemparkan Divine Seawet Octopus ke dalam Six Gate Array. Kemudian, dia memasukkan jaring larangan roh di atas array 6 gerbang. Jika gurita hijau sialan ini meronta, ia akan segera dihentikan oleh jaringnya. Adapun Han Fei, dia duduk di atas kepala Divine Seawet Octopus dengan 2 belati naga pengembara laut biru di tangannya dan 30 lainnya melayang di sekitar dirinya. Han Fei berkata, beri aku 10 rumput cacing daun kering dulu, dan aku akan mempertimbangkan apakah aku akan melepaskanmu atau tidak. The Divine Seawet Octopus tercengang. Bahkan jika ia memiliki 3 hati dan 6 otak, lalu kenapa? Mereka tidak dapat membantu saat berada di bawah kontrol Besolute. The Divine Seawet Octopus mengeluh, aku tidak bisa menggunakan kemampuan aku di dalam penghalang ini. Uci. Sebelum selesai, Han Fei telah menusuk belatinya ke kepalanya. Pikirkan baik-baik sebelum kamu berbicara. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak bisa. Baik. The Divine Seawet Octopus hampir menangis karena kekejaman pria ini. Han Fei dengan cepat mengeluarkan belati dan mengangguk puas. Oke, tunggu apa lagi? Ambilkan rumput cacing daun kering untukku. Petik 2. Tentakelnya menjuntai, gurita rumput laut ilahi berkata, tapi tidak ada lubang cacing di sini. Sebelum Han Fei sempat menjawab, bintang laut Hexagon berkata, itu mudah. Aku tahu di mana lubang cacing itu. Manusia, bisakah kamu memberikan aku 2 daun cacing daun kering juga? Han Fei menyeringai dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. The Divine Seawet Octopus hampir berniat membunuh Hexagon Starfish. Mengapa kamu ikut campur dalam hal ini? Bahaya di daerah ini hilang ketika dinding rumput laut gurita besar menghilang. Tidak ada yang aneh terjadi saat Hexagon Starfish mencari lubang cacing dengan Han Fei. Meskipun rumput laut masih mengganggu mereka, itu hanya naluri mereka dan mereka tidak mengancam sama sekali. Pada titik ini, rumput laut merayap ke lubang cacing dengan gila-gilaan. Melihat rumput laut layu dan hancur berkeping-keping, Han Fei merasa beruntung karena dia tidak melawan cacing-cacing itu, atau dia mungkin telah terbunuh. Han Fei tidak bisa senang ketika dia mendapatkan rumput cacing daun kering pertama. Barang bagus. Jika dia memiliki 10 rumput cacing daun kering, dia yakin untuk mendorong tubuh yang tidak bisa dihancurkan ke tingkat yang baru. Rumput cacing daun kering yang satu ini telah memakan semua rumput laut dalam jarak ribuan meter. Tentu saja, rumput laut di tempat lain segera mengisi kekosongan tersebut. 1, 2, 5. Ketika Divine Seawet Octopus menyerang lubang cacing ke-8, cacing itu mengamuk. Itu bukan amukan di satu lubang cacing melainkan gempa bumi di ratusan lubang cacing. Sejumlah besar cacing daun kering berkerumun seperti belalang. Gurita rumput laut ilahi berkata, tidak bagus. Raja cacing keluar. Han Fei hanya melepas jaring larangan roh dan mengikat gurita rumput laut ilahi, sebelum dia melompat ke bintang laut Hexagon. Ayo lari. Mengapa ada Raja Cacing di sini? Saat melarikan diri secepat bintang jatuh, bintang laut Hexagon menjawab, aku tidak tahu. Han Fei menikam kepala gurita besar itu. Berbicara, mengapa cacing mengamuk? Gurita rumput laut ilahi menjawab dengan cepat, aku tidak tahu. Mungkin karena kita membunuh terlalu banyak cacing. Petik 2. Tepuk. Han Fei menamparkan gurita itu secara berurutan. Kamu tidak tahu. Tetap bohong. Kamu telah mendominasi tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak tahu Raja Cacing. Kamu orang bodoh. Ketika kawanan cacing daun kering berkerumun, Han Fei menemukan bahwa tanaman merambat dalam jangkauan matanya langsung layu. Jika Han Fei bereaksi satu saat lebih lambat, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Apa yang tidak diketahui Han Fei adalah bahwa amukan tidak hanya terjadi di sini tetapi di setiap tempat dalam jarak ribuan kilometer. Seseorang mengetahui berita tentang Saborne Prairie dan sedang melintasi dinding rumput laut, tetapi mereka ditelan oleh cacing merajalela yang memakan tulang mereka. Ada lagi yang belum masuk. Melihat serangan cacing tersebut, mereka begitu ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri kembali. Pada titik ini, Han Fei menikam lusinan belati naga pengembara laut biru ke gurita rumput laut ilahi. Apa kau menganggapku bodoh? Kamu melakukannya dengan sengaja, bukan? Petik 2. Terkejut dan takut dengan penyiksaan yang tidak terduga, gurita itu berteriak, aku tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Serangan cacing terjadi sesekali, tapi itu tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Serangan cacing. Apa itu sebenarnya? Petik 2. Gurita besar itu gemetar. Artinya, cacing dari semua lubang di daerah itu mengamuk. Mendesis. Han Fei segera merasa hatinya dingin. Semua lubang cacing meledak. Itu berarti tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup baginya.
Dia menyaksikan heksagon starfish berenang menuju tempat-tempat hijau, tetapi semua rumput laut dalam jarak 5 meter dari dasar telah terkorosi. Dia tidak tahu berapa banyak lubang cacing di bawah sana. Heksagon starfish tidak lambat, tapi tidak bisa membasmi cacing karena cacing-cacing itu datang dari lebih dari satu lubang. Juga, anehnya, cacing-cacing itu membuntutinya. Melihat Divine Seawat Octopus yang telah menyusup lagi, Han Fei bingung. Apakah ini benar-benar di balik kejadian itu? Diam-diam melepaskan akal sehatnya, Han Fei akhirnya merasakan ada yang salah. Dia hanya menusuk Blue Sea Wandering Dragon Daggers ke gurita besar dan mengaduknya. Ternyata, Divine Seawat Octopus telah mengeluarkan cairan lengket di jalan. Cairan itu hanya satu tetes meski gurita itu panjangnya puluhan meter. Jika Han Fei tidak terlalu sering ditipu oleh Yang Luoyun, dia tidak akan curiga sama sekali. Namun menurut pengamatannya, cacing akan mengamuk setiap kali ada cairan yang turun. Dengan dingin, Han Fei berkata, menyerah, atau mati. Tentukan pilihanmu. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku bisa menjadi binatang spiritual kontraktualmu. Berhenti mengaduk. Han Fei sedikit mengangkat bibirnya. Jika kamu menyerah, pikiran kamu harus melepaskan perlawanan. Mengumpulkan. Bab 373 kamu telah ditipu lagi. Bintang Laut Heksagon sangat terkejut saat Divine Seawat Octopus menghilang begitu saja. Di mana gurita? Apakah kamu memiliki ruangan yang juga dapat menyimpan makhluk hidup? Han Fei meliriknya dan berkata, itu sudah mati. Aku melemparkannya ke si Swallowing Satchel. Petik 2. Tidak, itu belum mati. Hai. Mengingat lusinan belati naga pengembara Laut Biru, Han Fei menyatakan, sudah mati saat aku bilang sudah mati. Bintang Laut Heksagon gemetar ketakutan karena Han Fei. Tidak bisa lebih takut pada Han Fei, merasa bahwa manusia ini adalah monster yang akan membalas siapapun yang mengancamnya ketika dia punya kesempatan. Juga, pria itu mengancam untuk menghancurkan darah intinya. Itu terlalu kejam. Setelah merawat gurita, Han Fei menemukan bahwa cacing daun kering berhenti mengikutinya. Dia menyeringai dan berpikir, dasar bodoh, kamu tidak boleh mempermainkan aku, bukan? Di luar tembok rumput laut, pengangkut dan penumpang bertukar peran. Khawatir akan tertangkap, heksagon starfish berubah menjadi seukuran tangan dan berbaring di bahu Han Fei. Han Fei, sebaliknya, berenang dengan cepat. Tidak ada lagi di tempat ini yang layak untuk dijelajahi. Mungkin ada lebih banyak rahasia di sudut-sudut Saborne Prairie, tapi Han Fei tidak memedulikannya lagi. Dia telah bertemu dengan beberapa kelompok petualang di tempat yang seharusnya terpencil ini. Roma. Segera, Han Fei melihat 3 orang dalam perjalanannya, termasuk seorang wanita dengan pedang lebih panjang dari dirinya, serta seorang perisai dan pemburu. Wanita itu mengangkat pedangnya dan menghentikannya. Berhenti. Han Fei berbicara secara telepati, apakah kamu perampok? Indra Han Fei dibatasi hingga 300 meter, yang tidak dapat mencegahnya untuk bertemu orang lain. Orang-orang asing itu sudah menjadi kelompok ketiga yang dia temui. Dari 2 kelompok sebelumnya, 1 tewas, dan yang lainnya lolos. Wanita itu berkata dengan dingin, apakah kamu telah melarikan diri dari dalam? Han Fei sedikit mengangguk. Iya. Apa yang terjadi di dalam? Han Fei menyeringai dan berkata, mengapa kamu tidak melihatnya sendiri? Nak, kamu akan menjawab apa yang kamu minta, atau kami dapat dengan mudah membunuhmu. Nelayan menggantung tingkat menengah tidak masalah bagi kami. Armoris di sebelah wanita itu berbicara sebelum wanita itu mengatakan apapun. Armoris ini berotot, berjanggut, dan terlihat cukup ganas. Han Fei mengintipnya dengan santai dan bertanya, kamu harus lebih banyak informasi di sini daripada orang di dalam, kan? Menatap Han Fei dengan dingin, wanita itu bertanya lama kemudian, aku diberitahu bahwa batang merah besar di tengah menghilang. Benarkah itu? Han Fei mengangkat bahu. Mengapa kalian semua berpikir bahwa aku harus tahu tentang Big Red Trunk? Bukan aku. Namun, aku tahu bahwa cacing mengamuk di dalam dinding rumput laut. Petik 2. Ketiga orang asing itu semuanya terkejut. Cacing mengamuk. Pemburu itu segera berkata, itu tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun sejak mereka menimbulkan masalah. Lalu mengapa? Petik 2. Han Fei berkata dengan malas, oleh karena itu, kamu harus memeriksanya sendiri daripada menggangguku. Aku akan pergi jika itu saja. Petik 2. Namun, wanita itu menghentikannya ketika Han Fei hendak pindah. Karena kamu baru saja keluar, aku percaya apa yang kamu katakan. Aku tidak akan bertanya apa yang terjadi di dalam lagi. Namun, Han Fei, bukankah menurutmu kau terlalu sombong untuk berada di sini lagi? Petik 2. Kali ini, Han Fei yang terkejut. Kenapa kamu tahu namaku? Ketiga orang asing itu menyatukan makhluk spiritual mereka secara instan. Pemburu itu menghilang, dan senjata menyembur keluar dari kotak. Han Fei mengulurkan tangannya dan memanggil segel besar, sebelum dia menekan di atas di sebelah kanannya. Segera, air laut melonjak. Sebelum pemburu bisa menghindar, belati naga pengembara Laut Biru telah ditusuk ke dalam hatinya. Di sisi lain, wanita dan sang Armoris, yang belum melakukan apapun, sangat terkejut melihatnya. Armoris itu segera menarik senjatanya dan bertanya dengan kaget, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bukankah dia hanya nelayan perantara yang ada di daftar? Petik 2. Wanita itu juga mengembalikan senjatanya. Han Fei jauh lebih kuat dari yang diantisipasi.
Dari mereka bertiga, dia adalah satu-satunya Dangling Fisher tingkat lanjut, dan dua lainnya adalah Dangling V tingkat menengah Sers. Sekarang salah satu dari mereka telah terbunuh seketika, bagaimana mereka bisa terus berjuang? Han Fei berteriak, "Hei, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk lari sekarang?" Petik 2. Han Fei siap menyerang, ketika kedua orang asing itu menukik dan menghilang. Han Fei. Batu flash sialan, mengapa ada hal-hal seperti itu? Petik 2. Han Fei benar-benar kehilangan kata-kata. Semua orang yang lolos darinya telah lolos dengan Flash Stone. Tidak mungkin baginya untuk melacak mereka sama sekali. Seperti yang diingat Han Fei, Flash Stone tidak murah sama sekali. Seseorang menawarkan 4.000 mutiara kualitas menengah untuk batu kilat yang dia temukan sebelumnya. Tapi kenapa semua orang yang dia temui memiliki Flash Stone? Ataukah sebenarnya itu satu-satunya batu kilat yang mereka miliki untuk menyelamatkan hidup mereka? Menjara si Swallowing Shell milik pemburu, Han Fei mencarinya dan hanya menemukan sepasang belati yang merupakan senjata spiritual berkualitas rendah. Bahkan tidak ada buah spiritual. Dia melemparkannya ke Forge the Universe. Han Fei mengerutkan kening. Bagaimana orang-orang itu mengenalnya? Dia tidak membuang waktu lagi. Sepertinya ada lebih banyak orang di Saborne Prairie sekarang. Dia telah bertemu dengan 3 kelompok dalam perjalanannya. Mempertimbangkan kemungkinannya, seluruh Saborne Prairie mungkin dikelilingi. Perjalanan keluar dari Saborne Prairie tidak terlalu berbahaya. Berbeda dari saat dia datang, makhluk laut baru tertentu muncul dan sedikit memperlambatnya, tapi itu bukan masalah besar. Dalam perjalanannya, Han Fei bertemu dengan 2 kelompok penyergap lainnya, tetapi dia hanya membunuh salah satu dari mereka. Sisanya meremas Flash Stone mereka dan kabur. Bintang Laut Hexagon berkata, "Aku pikir semakin banyak manusia berkumpul di sini." Han Fei berkata, "Itu benar. Masih banyak lagi yang akan datang." Petik 2. Ketika mereka keluar dari Saborne Prairie, Han Fei segera muncul dan mengambil Wingguard Boat. Ketika perahu Dewa Angin Merah Putih muncul di permukaan laut, itu tampak lebih mengagumkan daripada kapal pesiar yang paling indah. Secara khusus, 2 tonjolan di bagian belakang perahu itu seperti lampu rem mobil. Bersenandung. Hampir tidak pernah Han Fei meletakkan tangannya di atas perahu Dewa Angin ketika menukik puluhan kilometer dalam sekejap mata. Menembak, ini sangat cepat. Petik 2. Rasanya seperti ketika pesawat sedang melaju dan lepas landas. Han Fei merasa bahwa dia harus menarik napas dalam-dalam agar tidak tercekik. The Hexagon Starfish berkomentar, "Itu sangat aneh. Hal ini bahkan lebih cepat dariku." Han Fei berkata dengan jijik, "Bagaimana menurutmu? Ini adalah perahu tercepat di perikanan ini meskipun tidak bisa menyelam ke laut." Petik 2. Bintang Laut Hexagon bertanya, "Lalu apakah kita akan mencari harta karun dengan perahu ini?" Tentu saja, bukankah Yang Ruoyun memberi kita peta? Tidak ada salahnya untuk memeriksanya. Tempat itu hanya 10.000 kilometer dari sini. Kita akan tiba di sana dalam 4 jam. Petik 2. Hexagon Starfish bertanya, "Bukankah menurutmu itu palsu?" Han Fei berkata, "Ya, tapi bagaimana jika wanita itu memberi aku peta asli?" Karena Han Fei sangat percaya diri dengan perahu Dewa Angin, dia berlayar dengan cara yang paling gila dan terkenal. Sua, sua, sua. Ombak yang ditimbulkan oleh perahu Dewa Angin ketika melewatinya memiliki tinggi lebih dari 50 meter dan menyebar hingga hampir 1000 meter. 10.000 kilometer akan memakan waktu 12 jam jika Han Fei berada di kapal yang canggih. Adapun perahu biasa, mereka tidak bisa melihat apapun kecuali bayangan merah yang berkedip-kedip. Karena itu, perahu-perahu itu semuanya berseru sesekali. Itu adalah perahu balap. Brengsek. Bocah kaya mana dari kota bintang 1000 yang bepergian? Petik 2. Tuhan, aku tidak percaya aku baru saja melihat perahu balap. Petik 2. Hah, perahu balap merah cukup langka. Petik 2. Hah, mengapa aku tidak pernah mendengar tentang perahu balap merah? Petik 2. Selain itu, banyak perahu mulai mengikuti perahu balap, tetapi sesuatu yang besar akan selalu terjadi di mana perahu balap muncul. Baru-baru ini, Saborne Prairie adalah tempat tersibuk. Terlalu banyak orang di sini untuk mendapatkan harta sekarang setelah batang merah besar hilang. Tentu saja, Han Fei tidak dapat mendengar penjelasan mereka karena dia menikmati berlayar. Dia bertanya-tanya berapa banyak gadis yang akan mati untuk mengalami naik perahu ini. Tapi tidak semua orang bisa naik perahu ini. Perahu yang bisa menempuh jarak 3.000 km per jam seharusnya tidak dibuat sama sekali, dan hanya sedikit orang-orang cukup kuat untuk menahan kecepatan itu. Setelah lebih dari 6 jam, Han Fei akhirnya menemukan penghalang yang dilapisi anemon laut di parit. Mengamati anemon laut untuk waktu yang lama, Han Fei bertanya, "Tuan Hexagon Starfish, menurutmu apakah ada yang telah menjelajahi harta karun ini?" Petik 2. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu masuk. Setelah banyak pertimbangan, Han Fei akhirnya turun tangan. Sesaat kemudian, Bintang Laut Hexagon memutar matanya yang besar dan berkata, "Kamu memang telah ditipu lagi." Bab 374 Daftar Orang yang Dicari. Han Fei sangat tenang. Sambil memegang segel pembagi air, dia menghancurkan rumah compang camping di dalam harta karun dan tidak keluar sambil tersenyum sampai rumah itu runtuh. Bintang Laut Hexagon berkata, "Manusia itu benar-benar jahat." Diam.
Han Fei bahkan lebih yakin bahwa Yang Ruoyun adalah pembohong yang baik, dan tidak ada yang keluar dari mulutnya yang dapat dipercaya. Tempat ini hanyalah gurun. Rumah compang camping di sini setengah rusak hanya dengan bebatuan. Bukan hanya harta karun, bahkan tidak ada rumput laut atau kepiting. Han Fei sedikit terkejut. Apa tujuannya? Apakah dia membangun tempat ini hanya untuk kebohongannya? Bukankah itu terlalu mahal? Hexagon Starfish memutar matanya dan berkata, kemungkinan besar dia sudah berada di sini sebelumnya. Han Fei mengangguk dengan berat. Mungkin. Tuan Hexagon Starfish, izinkan aku memberitahu kamu, jangan percayai wanita manapun yang secara sukarela bekerja dengan kamu. Petik 2. Bagaimana cara membedakan pria dan wanita? Han Fei tercengang. Petik 2. Lupakan saja. Han Fei menyadari bahwa informasi harta karun dari orang lain tidak selalu dapat dipercaya. Sekarang dia memiliki perahu Dewa Angin, dia harus mencari tempat untuk berkultivasi sendiri dan menyimpulkan seninya terlebih dahulu. Ketika Han Fei berenang ke permukaan, dia bertemu dengan 5 orang asing. Han Fei bermaksud untuk menghindari mereka, tapi mereka terlalu dekat. Dia telah bertemu mereka sebelum dia bisa mengambil giliran. Han Fei agak kecewa, mengapa ini terus terjadi padanya? Kelima orang asing itu jelas tercengang juga. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah buku dan mencarinya. Kemudian dia bertanya secara telepati, apakah kamu Han Fei? Han Fei. Han Fei bertanya dengan bingung, kamu juga mengenalku. Kamu siapa? 5 orang asing itu sangat gembira. Bunuh dia. Han Fei. Han Fei masih tertegun pada pertemuan yang tidak terduga itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir saat ini. 5 orang asing datang dengan cepat, dan mereka adalah kombinasi yang sempurna dengan kelima profesi tersebut. Di antara mereka, manipulator dan pengumpul roh sama-sama perempuan. Mereka adalah Dangling Fisher tingkat lanjut dan Dangling Fisher tingkat menengah. Adapun sisanya, prajurit jiwa adalah nelayan menggantung tingkat lanjut, dan 2 lainnya juga adalah penjala menggantung menengah. Jantung Han Fei berdebar-debar. Apakah Sun Mu sudah melarikan diri dan mengirim lebih banyak orang untuk mengejarnya? Manipulasi wanita ini mirip dengan Su Yebai. Dia juga menggunakan laba-laba laut sebagai binatang spiritualnya, yang menghasilkan jaring putih dan segera menutupi area yang luas di dalam air. Binatang spiritual pejuang jiwa sebenarnya adalah Mass Swallowing Worm. Dia menggunakan 2 pedang. Memotong air, dia dengan cepat muncul di depan Han Fei. Kleng, kleng, kleng. Han Fei tidak bisa mundur saat ini. Dia memanggil udang mantis ekor 9 dan melakukan serangan balik dengan belatinya sendiri. Sementara itu, rantai bintang 9 meledak menuju ketiadaan 100 meter jauhnya. Hah! Pemburu dengan tangkas menghindari serangan itu dan berbicara kepada semua orang secara telepati, jangkauan indranya melampaui 100 meter. Mereka semua sangat terkejut. Secara teoritis, seorang nelayan yang menggantung harus bisa merasakan 100 meter, tetapi ini membutuhkan keberuntungan. Kebanyakan orang hampir tidak bisa merasakan jarak 50 meter. Gemerincing. 30 belati muncul di sebelah Han Fei secara bersamaan, dan prajurit jiwa yang melawannya terkejut. Bagaimana itu mungkin? Kamu mengontrol 30 belati. Petik 2. Pria itu segera mundur dan berbicara secara telepati, kotak senjata. Namun, belati naga pengembara laut biru menghantui jiwa prajurit seperti hantu, segera memecahkan penutup pelindung energi spiritualnya dan menyebabkan lusinan luka. Kof. Ketika toren senjata dari armoris yang bermusuhan mendekat, Han Fei hanya mengabaikannya dan terus mengejar prajurit jiwa itu. Berbicara, bagaimana kamu tahu aku? Manipulator yang bermusuhan mencoba menarik prajurit jiwa itu dan mengikat Han Fei dengan jaring laba-laba. Namun, Han Fei hanya memutar belati dan memotong utasnya. Bam! Segel pembagi air diperluas dan dihancurkan pada pejuang jiwa, yang mencoba memblokirnya dengan 2 pedang. Namun, pedang dan lengannya semuanya patah saat dia menyemprotkan darah. Di belakang, pemburu menyingkirkan rantai bintang 9 dan memotong leher Han Fei dengan 2 belati. Namun, setelah kilatan dingin, aura pedang meledak-meledak lusinan meter, memotong pemburu menjadi 2. Kembali. Kembali, kembali. 6 perisai cangkang kura-kura muncul di depan prajurit itu, sementara dia berteriak pada semua orang dengan ketakutan. Namun, segel itu diluncurkan kembali. Bam, bam, bam. 4 dari perisai itu hancur, dan perisai itu terlempar ratusan meter jauhnya. Ketakutan, pengumpul roh dan manipulator bermaksud untuk lari. Mereka terlalu takut. Pemburu telah dieksekusi setelah 1 serangan, prajurit jiwa ditekan, dan bahkan armor, yang memiliki pertahanan terkuat, tidak dapat menerima 1 serangan pun dari Han Fei. Apa sebenarnya monster ini? Kamu ingin lari? Hexagon Starfish, siapkan susunannya. Petik 2. 6 aliran cahaya ungu naik ke langit, dan kedua wanita itu menabrak arah 6 gerbang. Pada saat berikutnya, semua orang asing diikat oleh rantai bintang 9, tidak bisa bergerak lagi. Seluruh pertempuran hanya berlangsung 10 detik. Apakah Han Fei kuat? Tentu saja dia. Namun, musuh yang dia hadapi semuanya adalah para penjala gantung tingkat puncak, yang jauh lebih kuat dari pemancing menggantung tingkat menengah dan pemancing menggantung tingkat lanjut. Seorang Fisher Dangling tingkat lanjut harus memoles dirinya untuk waktu yang lama sebelum mereka bisa mencapai level puncak. Bahkan di antara para Dangling Fisher tingkat puncak,
mereka yang memiliki sumber daya juga jauh lebih kuat daripada yang tidak. Jadi, Han Fei lari begitu saja tanpa pikir panjang saat berhadapan dengan Sun Mu dan timnya. Namun, sekarang dia dihadapkan dengan apa yang disebut kombinasi sempurna ini. Han Fei telah melakukan kekuatan ledakan dan tekniknya yang melimpah. Apakah seni manipulasi saber tidak kuat? Dulu, tapi Han Fei hampir tidak bisa mencapai Dangling Fisher tingkat puncak dengan itu. Di sisi lain, pejuang jiwa ini telah disiksa hanya dengan satu serangan dengan art ini. Han Fei menikam mereka berempat, melukai organ dalam mereka dan mematahkan lengan mereka. Sementara itu, si manipulator mencoba kabur dengan Flash Stone, tapi dia menabrak Six Gate Array. Hah! Han Fei terkekeh. Mereka yang bertabrakan dengan Flash Stone pasti terjebak dalam keputusasaan. Manipulator juga terkejut dan kedinginan. Han Fei seperti iblis di matanya. Dia berpikir bahwa hanya keturunan dari keluarga besar di kota bintang 1000 yang bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Sesaat kemudian, Han Fei menutupi semuanya dengan jaring larangan roh, membuat hati mereka dingin. Mereka hanya mendengar tentang tali pelarangan roh sebelumnya, tapi kali ini, mereka telah melihat sesuatu yang lebih menarik, dan tali itu digunakan pada mereka. Duduk di kursi panjang di kabin, Han Fei memiringkan kepalanya dan berkata, "Kamu akan menjawab apa yang aku minta." Pertama, bagaimana kamu tahu bahwa aku Han Fei? Petik 2. Prajurit jiwa tersenyum pahit. Kamu sekarang berada di daftar buronan perikanan tingkat 3. Hadiah kamu adalah 100 buah spiritual, 100 kg energi pegas spiritual, senjata spiritual berkualitas tinggi, dan teknik tingkat iblis. Petik 2. Han Fei tersentak keras. Aku sangat berharga sekarang. Apa itu buku yang kamu baca sebelumnya? Petik 2. Prajurit jiwa itu mengangguk dan dengan sukarela menyerahkan si Swallowing Satchel miliknya. Han Fei mengambilnya. Ada beberapa harta karun di si Swallowing Satchel. Dia terlalu malas untuk menjelajahinya. Menemukan buku itu, Han Fei membacanya. Halaman 1. Pertama di daftar buronan. Nama, Mo Qianxiang. Jenis kelamin, laki-laki. Profesi, ahli armor. Binatang spiritual, arwan emas. Binatang spiritual kontraktual, Mass Swallowing Worm, Phantom Jellyfish, Anon. Spesialisasi, perangkap belati, toren pedang bayangan. Karunia, 5 juta mutiara kualitas menengah imbalan lainnya, 1000 kg energi musim semi-spiritual, 2 seni tingkat iblis berkualitas tinggi, 5 senjata spiritual berkualitas tinggi, 1000 buah spiritual. Catatan, ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia membunuh 62 pemancing menggantung tingkat puncak di lembah 1000 asap, menghancurkan 3 harta karun, dan mungkin membunuh lebih dari 100 orang. Catatan, pria ini sangat kejam. Tak seorang pun yang melihat wajah aslinya selamat. 2 potret Mo Qianxiang dilampirkan di buku itu. Salah satunya mengenakan kulit ikan, dan yang lainnya berspekulasi di bagian bawah wajahnya. Han Fei kehilangan kata-kata, bonti pria itu jauh lebih tinggi darinya. Tapi dia agak terkesan saat membaca ucapan pria itu. Seberapa kuat armoris ini untuk membunuh 62 peak level menggantung nelayan sendiri. Saat dia terus membaca, dia menemukan nama yang sangat familiar di halaman 32. Tempat ke-32 dalam daftar buronan. Nama, Xia Xiaochan. Jenis kelamin perempuan. Profesi, hunter. Binatang spiritual, udang bayangan, ikan raksasa tak dikenal. Binatang buas spiritual kontrak, lobster triki api merah. Spesialisasi, Shadow Kill, Shadow Stab, Supreme Stab tidak pasti flash. Bounty, 3 juta mutiara kualitas menengah. Imbalan lainnya, 300 kg energi pegas spiritual, 1 seni tingkat iblis berkualitas tinggi, 1 senjata spiritual berkualitas tinggi, dan 300 buah spiritual. Catatan, sangat berbahaya. Dia membunuh 28 orang dalam perang di Gua Kematian, termasuk 16 pemancing menggantung tingkat puncak. Dia sangat cepat dan ahli dalam kemampuan flashnya. Dia memiliki binatang spiritual kedua yang diberkahi secara alami. Kekuatannya tak ternilai. Catatan, wanita ini tampaknya temperamental. Saat dia mengamuk, dia sekuat siapapun yang ada di 10 besar daftar orang yang dicari. Dia terakhir terlihat 50 km jauhnya dari kota bawah laut. Pada akhirnya adalah potret Xia Xiaochan yang tanpa ekspresi. Tapi dia tetap cantik dan imut. Meneguk. Han Fei menelan ludah. Apakah Xia Xiaochan punya episode lain? Bab 375 Perahu dari Dasar Laut, Subscribe Penatua. Menjelajahi buku, Han Fei benar-benar kehilangan suasana hatinya yang baik. Xia Xiaochan mengalami serangan, yang sangat serius. Han Fei tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Xia Xiaochan setelah dia mendapat serangan. Ini adalah perikanan tingkat 3, bukan akademi preman. Han Fei tidak akan benar-benar melukai punggungnya ketika mereka di rumah, tapi tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan padanya di sini. Han Fei mau tidak mau bertanya kepada orang asing, apakah buku ini mutakhir? Seberapa sering itu diperbarui? Petik 2. Sambil mengertakkan gigi, prajurit jiwa berkata, biasanya, setiap 7 hari. Informasi tersebut harus akurat jika mereka melarikan diri. Seseorang di perahu naga pasti ingin mereka mati. Petik 2. Penasaran, Han Fei bertanya, kapan buku ini dirilis? Kemarin lusa. Kemarin lusa.
Han Fei sangat terkejut. Jika itu dirilis sehari sebelum kemarin, bukankah itu berarti Xia Xiaochan bisa berada di kota bawah laut sekarang? Dengan pemahaman Han Fei tentang Xia Xiaochan, dia tidak akan pernah melewatkan tempat terkenal seperti kota bawah laut bahkan jika kepalanya masih jernih. Namun, kota bawah laut berjarak 150.000 kilometer darinya, yang akan memakan waktu 2,5 hari bahkan jika dia berlayar dengan kecepatan penuh. Han Fei mengerutkan kening. Mungkin bukan yang terbaik jika dia pergi ke sana dengan tergesa-gesa. Xia Xiaochan lebih baik dalam melarikan diri daripada dirinya. Karena dia harus meningkatkan dirinya sendiri, dan dia memiliki pengejarnya sendiri, dia mungkin memimpin lebih banyak musuh ke Xia Xiaochan jika dia mencarinya sekarang. Pada saat itu, pemburunya kemungkinan akan menjadi pemancing menggantung tingkat puncak daripada yang biasa. Han Fei terus membalik halaman dan tidak menemukan namanya sampai halaman 59. Tempat ke-59 dalam daftar buronan. Nama, Han Fei. Jenis kelamin, profesi pria, pejuang roh, pengumpul roh binatang spiritual, ikan penelan roh. Binatang spiritual kontraktual, udang mantis makhluk tidak diketahui, bagus dengan 9 rantai tidak diketahui, sangat cepat, dengan 2 sayap diduga sebagai makhluk legendaris. Spesialisasi, Million Knife Art, teknik segel tidak diketahui. Karunia, 500.000 mutiara kualitas menengah imbalan lainnya, 300 kg energi pegas spiritual, 1 seni tingkat iblis berkualitas tinggi, 1 senjata spiritual berkualitas tinggi, dan 300 buah spiritual keterangan, berbahaya, licik, dan ahli dengan arai. Dia pernah dengan kejam memburu lebih dari 20 pemancing yang menggantung di Seaborne Prairie. Catatan, pria ini sangat lihai. Bunuh dia setiap kali kamu melihatnya. Dia kemungkinan besar akan dikaitkan dengan perubahan besar di Seaborne Prairie. Bam! Han Fei memukul kursi itu begitu keras sehingga 4 orang di bawah jaring larangan roh agak terkejut. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Tentang apa itu? Mengapa aku berada di urutan ke-59? Apakah mereka buta? Aku memburu mereka. Aku diburu oleh mereka. Petik 2. Dia memburu lebih dari 20 penjala dangling dengan kejam. Itu adalah fitnah yang terang-terangan. Itu tidak menyebutkan bahwa mereka yang dia bunuh semuanya adalah para pemancing menggantung tingkat puncak, dan itu menggambarkan dia sebagai pemburu daripada seseorang yang diburu. Siapapun yang menulis itu benar-benar jahat. Han Fei menatap mereka dengan dingin dan bertanya, siapa yang menulis buku ini? Pengumpul roh itu menjawab dengan cepat, kami tidak tahu. Itu tersedia di perahu naga. Yang harus kamu lakukan hanyalah membelinya. Petik 2. Han Fei tidak ingat pernah membaca buku seperti itu. Itu mungkin karena dia sibuk berjudi dan memurnikan selama hari-hari di perahu naga. Itulah mengapa dia tidak menemukan bukunya lebih awal. Han Fei membaca dengan sabar dan tidak menemukan Leren Kuang, Luo Xiaobai, atau Zhang Xuanyu setelah dia menyelesaikan ratusan halaman. Dia sangat lega. Siapapun yang ada di buku ini akan diburu oleh semua orang di perikanan tingkat 3. Sangat menyenangkan bahwa teman-temannya tidak ada di dalamnya. Apa yang Han Fei tidak tahu adalah bahwa Zhang Xuanyu juga memegang daftar buronan terbaru di tempat tertentu juga. Ketika dia melihat nama Xia Xiaochan dan Han Fei, dia mengutuk, kedua orang brengsek itu membuat keributan lagi. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan oleh mereka. Petik 2. Han Fei mengumpulkan buku itu. Karena dia tidak punya akses ke versi terbaru dari buku tentang perahu naga, lebih baik dia menyimpan yang ini dengan aman. Menyipitkan mata pada mereka, Han Fei berkata, ceritakan lebih banyak. Apa berita terbesar baru-baru ini? Petik 2. Manipulator itu berkata, sekarang, yang besar kabar terbaru adalah bahwa Big Red Trunk di Seaborne Prairie telah hilang. Petik 2. Bantah asteris itu. Apakah insiden di lembah seribu asap dan gua kematian tidak penting? Petik 2. Manipulator itu menggelengkan kepalanya. Tidak sepenting apa yang terjadi di Seaborne Prairie. The Big Red Trunk berada di pusat misterius Seaborne Prairie. Tidak ada yang tahu rahasia tempat itu. Juga, kabarnya iblis laut muncul di dalam Seaborne Prairie, membuat tempat itu semakin bergolak. Jadi, ada 2 perahu naga di sana. Petik 2. Mata Han Fei mengerut. Ada 2 perahu naga di sini. Dia cukup terkejut. Tidak heran dia bertemu lebih banyak orang. Kebetulan, 2 perahu naga telah tiba. Sepertinya dia harus pergi ke tempat lain. Han Fei bertanya lagi, berapa harga buku ini? Hah? Mereka semua tercengang. Apakah kamu akan membayar kami? Pejuang jiwa berkata, 100 mutiara kualitas menengah. Wajah Han Fei menjadi gelap. Sangat murah. Bukankah itu berarti setiap orang mampu membelinya? Berapa banyak orang yang tahu tentang dirinya dan Xia Xiaochan sekarang? Setelah pertimbangan yang lama, Han Fei bertanya dengan bingung, mengapa begitu banyak orang datang ke Seaborne Prairie ketika sedang berantakan? Armoris itu berkata, karena mereka mencari peluang. Faktanya, kebanyakan dari mereka di sini bukan untuk Seaborne Prairie, tapi untuk membunuh satu sama lain dan mengambil harta mereka. Petik 2. Han Fei mendengus. Bunuh dan rampok. Siapa yang akan membunuh siapa? Apakah mereka tidak menghargai hidup mereka di semua? Armoris itu menggelengkan kepalanya. Setiap terjadi peristiwa besar, perahu naga terdekat akan selalu datang dan menjelajahinya. Para perampok yang aku sebutkan kebanyakan bukan dari perahu naga. Petik 2. Han Fei mencibir. Bukan dari perahu naga, lalu apakah mereka dari laut? Petik 2.
Yang mengejutkan Han Fei, Armoris itu mengangguk dan berbicara terus terang, karena begitu banyak orang yang datang dengan perahu naga, perahu hantu yang sebenarnya dari perikanan level 3 mungkin juga ikut. Tidak, tunggu. Han Fei memikirkannya dan berkata, perahu hantu itu hanya bisa menampung sedikit orang. Apakah mereka mampu memburu banyak orang dari perahu naga? Petik 2 titik. Armoris itu menggelengkan kepalanya. Bukan hanya perahu hantu biasa, tapi perahu hantu sungguhan. Itu unik di perikanan tingkat 3. Petik 2. Han Fei menjadi tertarik. Lanjutkan. Tapi Armoris itu memandang Han Fei dan bertanya, bisakah kamu membiarkan mereka pergi dulu? Aku akan memberitahumu segalanya jika kamu membiarkan mereka pergi. Petik 2. Han Fei mendengus. Apakah kamu bernegosiasi dengan aku? Apakah situasi kamu tidak jelas bagi kamu? Petik 2. Armoris itu menggertakkan giginya, kami sama sekali bukan tandinganmu. Kamu dapat membunuh kami kapan saja kamu mau. Namun, tidak ada artinya membunuh kita. Kamu tampaknya tidak tertarik dengan kerang penelan laut kami. Jadi, yang kamu inginkan pasti informasi, dan aku orang yang paling tahu di sini. Petik 2. Mempersempit matanya, Han Fei mempertimbangkan sejenak dan menunjuk ke pengumpul roh dan prajurit jiwa. Kalian berdua, pergi sekarang. Namun, pengumpul roh mencengkeram lengan Armoris itu, tidak mau pergi. Armoris itu berteriak dengan marah, pergi sekarang. Prajurit jiwa menatap rekannya dan meraih pengumpul roh. Kemudian, mereka keluar dari lubang yang dibuka Han Fei dan melompat ke air. Han Fei membebaskan mereka karena salah satu dari mereka lemah dan yang lainnya terluka parah. Mereka tidak bisa menimbulkan masalah. Seperti yang dikatakan ahli baju besi, dia tidak tertarik dengan kehidupan mereka atau kerang penelan laut mereka, tetapi dia tertarik pada intelijen. Han Fei berkata sambil tersenyum, bisakah kamu bicara sekarang? Pada titik ini, sang Armoris melihat ke arah manipulator di sampingnya. Han Fei berkata dengan dingin, jangan mendesak terlalu jauh. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya jika kamu berbicara dengan jelas dan komprehensif. Tetapi jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong, aku akan segera membunuhnya. Petik 2. Ini bukan waktunya untuk menghormati wanita. Siapapun yang berani bertualang siap mati karenanya. Dalam kata-kata yang Ruoyun, elit perikanan tingkat 3 dipilih dengan cara membunuh satu sama lain. Armoris itu menghela nafas dan berkata, semua orang tahu bahwa ada perahu naga dan perahu hantu di perikanan level 3. Padahal, istilah perahu hantu adalah istilah yang pas. Di perikanan tingkat 3, ada perahu yang berlayar di dasar laut. Petik 2. Han Fei menyela, tidak, tunggu sebentar, perahu yang berjalan di dasar laut. Petik 2. Armoris itu mengangguk, iya. Han Fei agak tertegun, sial, apakah itu kapal selam? Bab 376 Perisai Jahat, Subscribe Penatua. Han Fei terkejut bahwa perahu di sini bisa berjalan di dasar laut. Gurunya tidak menyebutkan itu sebelum dia datang. Armor itu memandang Han Fei dan berkata, itu adalah dunia gelap di perikanan level 3. Orang-orang menyebut perahu itu Evil Seal, karena tidak ada yang bertanya siapa kamu atau apa yang kamu lakukan di perahu itu. Tentu saja, itu hanya teori dari perahu naga. Di luar, kami menyebutnya Spectre, karena tidak ada yang tahu di mana dia akan berada. Tapi itu selalu muncul ketika sesuatu yang besar terjadi. Petik 2. Han Fei tidak terlalu yakin. Dia telah diberitahu bahwa perahu naga adalah tempat teraman di perikanan tingkat 3, tetapi dia diburu tepat setelah dia naik. Han Fei mendengus. Menurut ceritamu, bukankah Spectre akan menjadi tempat teraman di perikanan level 3? Namun, baik Armoris maupun manipulator itu mengangguk. Han Fei terkekeh. Apa menurutmu aku ini idiot? Mengapa ia bersembunyi di dasar laut jika begitu aman? Petik 2. Armoris itu menggelengkan kepalanya. Karena orang-orang dari perahu itu berbeda latar belakangnya. Mereka tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak pernah mengganggu satu sama lain. Aku belum pernah mendengar pembunuhan dari kapal. Tapi itu baru di atas kapal. Banyak orang dibuntuti dan dibunuh segera setelah mereka meninggalkan kapal. Petik 2. Han Fei kehilangan kata-kata. Apakah ada bedanya dengan terbunuh di atas kapal? Tentu saja. Armoris itu berkata, kamu akan aman selama kamu menyiapkan beberapa flashstone. Han Fei sakit kepala. Dia bertanya-tanya dari mana flashstone berasal. Mereka bisa menjadi penyelamat bagi para ahli yang sudah cukup kuat sendirian. Han Fei bertanya, apakah kamu tahu dari mana flashstone digali? Hah? Armoris itu tertegun, tetapi manipulator itu berkata dengan lugas, flashstone dapat ditemukan di banyak tempat, seperti Thousand Smoke Valley atau tambang bawah laut. Namun tambang tersebut biasanya ditempati oleh para ahli dan dilindungi oleh perahu naga. Flashstone juga bisa didapatkan dari treasure hunting fish, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Perahu naga praktis memonopoli flashstone dan hanya akan menjualnya sesekali. Petik 2. Han Fei mempertimbangkan sejenak dan memutuskan untuk hanya membeli flashstone alih-alih menggalinya. Lagi pula dia kaya. Lalu, dia bertanya, oleh karena itu, Spectre sudah ada di sini. Armoris itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tapi aku tidak melihat alasan mengapa Spectre tidak akan datang setelah dua perahu naga tiba. Namun, itu tidak akan muncul sampai perang di Saborne Prairie selesai. Saat itu, orang-orang yang benar-benar akrab dengan perikanan level 3 akan pergi ke Spectre alih-alih perahu naga. Petik 2. Mengapa? Armoris berkata,
ketika terlalu banyak orang yang mati, keran penelan laut dan harta karun mereka akan dijarah dan dijual. Namun, jika kamu menjualnya ke toko di Perahu Naga, kemungkinan besar kamu akan dilacak, kecuali kamu pergi ke pasar hantu. Tapi pasar hantu di Perahu Naga juga bisa berbahaya. Jika kamu menjual barang bagus di sana, kamu mungkin akan terbunuh nanti sebelum kamu menyadari apa yang sedang terjadi. Petik 2. Han Fei terdiam sesaat. Dia telah menjual senjata ajaib di Perahu Naga, yang menyebabkan semua insiden berikutnya. Dia bertanya dengan bingung, bagaimana kamu mempelajari semua itu? Armoris itu berkata terus terang, sebagai seorang armoris, aku memiliki permintaan yang tinggi pada senjata. Tidak mengherankan jika kamu tidak mengetahui informasi ini jika kamu bukan seorang armoris, tetapi tidak ada armoris yang telah menghabiskan 1 tahun di perikanan level 3 yang akan menjual di pasar hantu dengan Perahu Naga. Mereka sangat berhati-hati bahkan saat mereka membeli. Petik 2. Sial. Han Fei meludah. Ada banyak trik yang tidak dia ketahui. Wajahnya menjadi dingin, dan dia bertanya, apa syarat untuk naik spektre? Armoris itu menjawab, tidak ada persyaratan sama sekali. Kamu bisa naik dari mana saja. Tidak ada yang akan membebankan biaya apapun kepada kamu. Setelah kamu menaikinya, kamu akan menemukan jubah dan topeng hitam di mana-mana. Kamu bisa menyembunyikan diri kamu di bawah penyamaran. Petik 2. Han Fei bertanya dengan heran, aku bisa pergi ke sana kapan saja. Armoris itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kamu harus memasuki kabin beberapa saat setelah mengenakan jubah dan topeng, atau kamu akan memicu mekanisme pertahanan Spek Doctor, dan siapapun akan bebas untuk membunuhmu dan mengklaim si Swallowing Shell milikmu. Petik 2. Bibirnya kram, Han Fei berkata, lanjutkan. Armoris itu melanjutkan dengan polos, ada banyak ruangan di kabin, dan kamu harus membayar untuk memasukinya. 1000 mutiara kualitas menengah dapat membuat kamu menghabiskan 1 hari di dalam. Tidak ada ruang istirahat di kapal. Setiap tempat untuk berdagang. Tidak ada yang tidak dapat kamu tukarkan di Spectre, tetapi kamu harus menyerahkan 20% dari harga barang ke Spectre setelah kesepakatan, atau kamu mungkin akan diasingkan atau dibunuh saat itu juga. Petik 2. Han Fei menatap Armoris di matanya saat dia berbicara. Melihat bahwa dia tidak mengelak sama sekali, Han Fei sedikit mengangguk. Bagaimana kamu tahu kapan Spectre tiba? Han Fei tergoda. Jika apa yang dikatakan Armoris itu benar, Spectre akan menjadi tempat yang baik baginya untuk menjual si Swallowing Shell miliknya untuk buah spiritual. Dia pasti akan mendapatkan banyak uang. Tanduk spektral. Ketika Spectre tiba, tawa jahat akan meledak dalam ribuan kilometer. Kami menyebutnya tanduk spektral. Petik 2. Han Fei kehilangan kata-kata. Apakah Spectre tidak takut bertemu dengan perahu naga lainnya? Tentu saja tidak. 30 tahun sebelumnya, Spectre dan perahu naga mengalami perang hebat. Saat itu, Spectre melawan 5 perahu naga sendirian dan bahkan merobohkan salah satu perahu naga itu. Armoris tampak terpesona ketika dia menceritakan kisah itu. Dalam perang itu, banyak laki-laki berjubah hitam melawan perahu naga secara sukarela, sampai air laut menjadi merah dan tubuh-tubuh mengapung. Seorang ahli bahkan melawan 5 penjala gantung sendirian dan membunuh 4. Sejak itu, tidak ada perahu naga yang berani menyerang Spectre lagi, dan Evil Shield menjadi terkenal di perikanan tingkat 3. Petik 2. Han Fei tersentak keras. 1 perahu melawan 5 perahu. 1 orang melawan 5 ahli setingkatnya. Tiba-tiba, Han Fei menyipitkan mata dan bertanya, tidak, tunggu. Bukankah perikanan tingkat 3 diawasi oleh Hidden Fisher? Petik 2. Armoris itu terkekeh tanpa memberikan jawaban. Perikanan level 3 diawasi oleh Hidden Fisher setelah perang. Dia melancarkan perang melawan Spectre lagi, tetapi pemilik Spectre membunuhnya dalam bentrokan langsung. Petik 2. Mendesis. Han Fei tercengang. Itu agak sulit dipercaya. Seorang nelayan tersembunyi dikerahkan, tapi kemudian dibunuh di tempat. Siapapun yang berada di belakang Spectre tampak terlalu kuat. Han Fei bertanya dengan curiga, tidak ada yang melakukan apa-apa nanti. Armoris itu menggelengkan kepalanya. Itu aku tidak tahu. Tapi sejak itu, tidak ada lagi yang mengobarkan perang terhadap Spectre. Karena Spectre juga tidak pernah agresif, perahu naga membiarkannya begitu saja, bahkan saat mereka bertemu. Petik 2. Han Fei kaget. Perahu ini sepertinya menjadi legenda dan pahlawan sejati di perikanan tingkat 3. Dia membatalkan jaring larangan roh dan menunjuk ke manipulator. Beri aku keran penelan lautmu, dan kamu bisa pergi. Keduanya tercengang. Apakah mereka benar-benar akan dibebaskan? Apakah Han Fei benar-benar mencoba memperoleh informasi dasar tentang perikanan tingkat 3 dari mereka? Han Fei mendengus. Terlalu membosankan untuk membunuhmu. Pergi sekarang. Manipulator melemparkan si Swallowing Shell dengan cepat, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nyawanya. Melihat mereka pergi, Han Fei tersenyum. Beritahu semua orang bahwa aku di sini. Han Fei sengaja membebaskan mereka. Pertama, karena tempat ini cukup berantakan, dia berencana membuatnya lebih berantakan. Komentarnya tentang daftar buronan terlalu sederhana, dan orang mungkin mengira dia lemah. Dia lebih suka mengubah kesan mereka. Kedua, dia diburu karena namanya dimasukkan dalam daftar buronan. Dia sudah muak dengan itu. Jadi, dia hanya akan membuat ngeri semua orang dengan tindakannya kali ini. Untuk itu, Han Fei mengarungi perahu Dewa Angin 5.000 km jauhnya dengan profil tinggi. Kemudian, alih-alih berlari, dia mengingat perahu Dewa Angin dan duduk bersila di laut.
Han Fei berkata, Tuan, ikan heksagon, lebih baik kau bersembunyi di dasar laut untuk saat ini dan bantu aku melarikan diri saat diperlukan. Petik 2. Bintang laut heksagon bertanya, Hah, kamu ingin aku menyelamatkan kamu? Han Fei berkata, kamu akan mengerti apa yang aku maksud nanti. Dia hanya mengeluarkan rumput cacing daun kering, menggigitnya menjadi dua, dan menelan potongannya. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan, simpulkan sekarang. Bab 377 Petir Apokaliptik. Rumput cacing daun kering mengandung energi dalam jumlah besar. Han Fei tidak tahu apa itu, besar, tapi dia telah melihat berapa banyak rumput laut yang dikonsumsi oleh cacing daun kering untuk membuat sepotong rumput cacing daun kering. Pada saat ini, setelah rumput cacing daun kering memasuki tubuhnya dan semburan energi meledak, tubuh Han Fei langsung membengkak. Namun, dia hanya mengambil rumput cacing daun kering lain dan menelannya lagi. Bintang laut heksagon terkejut. Kamu gila, kamu akan meledak jika terus makan. Han Fei menyeringai. Sekarang setelah kita memainkan ini, sebaiknya kita bermain besar. Sembunyikan dirimu. Kemudian, Han Fei mengeluarkan rumput cacing daun kering ketiga dan menelannya. Setelah asupan, kulit Han Fei pecah-pecah seolah-olah dia adalah boneka porselen. Bukan hanya kulitnya yang hancur, tapi juga daging dan tulangnya. Istirahat. Han Fei selalu merasa bahwa, meskipun tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu kuat, ada sesuatu yang hilang dan itu tidak sebagus teknik tingkat terhormat. Karena sesuatu yang hilang, Han Fei tidak memiliki keunggulan dalam kekokohan karena dia pernah menjadi master memancing dan master memancing yang hebat. Saat itu, Paul Jiang berkata bahwa dia menjadi gemuk karena energi yang sangat besar yang terkandung dalam darah naga lilin. Han Fei sangat kesakitan ketika dia menyerap energi darah naga lilin sehingga dia terpanggang oleh energi selama 3 hari. Sejak itu, dia telah berkultivasi sesekali, tetapi dia tidak pernah sepenuhnya memecahkan rintangan sampai hari ini. Setelah tidak lebih dari 1 menit, tubuh Han Fei sudah berlumuran darah. Banyak ikan tertarik padanya karena darah. Namun, Little Black, Little Gold, dan Nine-Tailed Mantis sering melindunginya dan mencabik-cabik ikan itu. Ikan di perikanan tingkat 3 sangat pintar. Setelah upaya yang gagal, mereka segera melarikan diri. Segera, kulit Han Fei terbakar. Darahnya menguap dan mengering, tetapi di bawah dukungan energi spiritualnya, daging dan kulit baru tumbuh dengan cepat. Setelah brutalisasi, tubuh Han Fei telah berubah menjadi sumber energi spiritual, yang beredar di permukaan dan meledak di dalamnya. 2 jam berlalu. Tubuh Han Fei yang telah membengkak karena energi mulai mengerut dengan cepat. 3 jam berlalu. Sebuah perahu tiba dengan 3 orang di atasnya. Mereka semua kaget dan senang melihat penampilan Han Fei. Membunuh seseorang saat mereka dalam bahaya dan menjarah harta mereka bukanlah hal yang aneh di perikanan level 3. Han Fei tidak bisa bergerak di tengah terobosan. Itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menyerang. Seseorang bertanya, apakah itu Han Fei? Itu tepatnya dia. Bocah ini mencoba membuat dirinya terbunuh dengan berani membuat terobosan di permukaan laut. Bunuh dia. Namun, ketika mereka masih 100 meter dari Han Fei, 9 rantai berkibar dan mengikat salah satunya. Sementara itu, bayangan emas dan merah membumbung dari air, dan sayap Little Gold memotong salah satunya menjadi 2. Orang yang diikat oleh 9 rantai itu tiba-tiba digigit di leher, dengan muncrat darah. Prajurit jiwa terakhir, ketakutan, mengaktifkan flash stone-nya dan kabur seketika. 4 jam berlalu. Kelompok penyusup ke-7 telah dikalahkan. 5 melarikan diri, meninggalkan beberapa perahu kosong di belakang. Han Fei, di sisi lain, sedang duduk bersila di tengah perahu, rusak parah. Namun, meski tubuhnya cacat, dia masih memegang sepotong rumput dan menelannya. Setelah 4 jam perjuangan, Han Fei masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ini adalah kesempatan terbaiknya. Jika dia tidak bisa mematahkan rintangan tak terlihat dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dia hampir tidak bisa menjaga tubuhnya sekokoh sebelumnya. Rumput cacing daun kering keempat tidak bisa menggemukkan Han Fei lagi setelah diambil. Namun, tulang yang menonjol dari tangan Han Fei sepertinya berkilauan. Di dasar laut, bintang laut heksagon memperkecil ukuran tubuhnya dan mengemas tentakelnya. Memutar matanya, merasa Han Fei gila dan akan membuat dirinya meledak. Ia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam rumput cacing daun kering, tetapi menilai dari penampilan Han Fei, ia tahu bahwa kekuatannya tidak mungkin kecil. 2 kelompok penyusup lainnya tiba pada jam ke-5. Sebuah perahu sepertinya juga terbang dekat di langit. Keduanya sekelompok orang berbicara satu sama lain, ayo bekerja sama, atau tidak ada dari kita yang bisa menangani makhluk aneh di air. Di langit, perahu yang mendekat dengan cepat berteriak, bisakah kamu menunggu kami sebentar? Tetapi saat dia berteriak, 7 orang di 2 perahu yang lebih dekat ke Han Fei mengambil tindakan. Mereka menyerang dari 7 arah berbeda. Namun dalam sekejap mata, salah satu dari mereka diangkut ke dasar laut, yang lainnya terkena Little Gold dengan organ dalam yang rusak, dan orang ketiga digigit dan dibunuh oleh Little Black. Tapi 3 dari mereka berhasil sampai ke Han Fei. Seketika, binatang spiritual dan senjata spiritual diaktifkan saat mereka mencoba membunuh Han Fei. Tapi lebih dari 30 belati naga pengembara laut biru muncul di sekitar Han Fei dan memblokir persediaan itu.
Kemudian, 30 senjata spiritual berpisah dan menyerang 3 penyusup. Setelah mereka gagal membunuh Han Fei dalam serangan pertama mereka, udang mantis ekor 9, emas kecil, dan hitam kecil datang tepat ke arah mereka. Mereka semua terbunuh sebelum perahu di langit mendarat. Takut, orang-orang di perahu berhenti dan tidak menekan lebih jauh. Dua perahu lain yang datang dari arah lain juga melihat pemandangan itu. Han Fei telah merasakannya. Dia tahu itu adalah konsekuensi dari membebaskan musuh. Tidak ada belas kasihan dalam perikanan tingkat 3. Jika dia tidak membunuh mereka, dia akan dibunuh. Satu-satunya alasan mengapa Han Fei membiarkan mereka pergi adalah agar mereka menyebarkan berita. Bahkan jika mereka tidak secara sukarela melakukannya, mereka akan menarik perhatian orang-orang di perahu naga dengan luka berat mereka. Hasilnya sama saja, semakin banyak orang akan mengetahui bahwa Han Fei ada di sini. 6 jam kemudian, 7 perahu telah tersebar di sekitar Han Fei, tetapi tidak ada yang menyerangnya. Ketujuh perahu itu tidak jauh dari satu sama lain. Mereka berbicara secara telepati. Seseorang melamar, haruskah kita menyerang bersama? Seseorang mengerutkan kening. Ada yang salah dengan pria ini. Lihatlah 20 perahu kosong di sini. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh? Seseorang meraung, bisakah kita diintimidasi olehnya ketika dia sendirian? Seseorang menyarankan, mengapa kita tidak menunggu setengah jam lagi? Semua orang terdiam. Siapapun yang menyerang lebih dulu akan dalam bahaya, karena Han Fei telah sepenuhnya mengungkapkan kartu trufnya. Udang mantis ekor 9 dan emas kecil pasti mengerikan. Tidak ada yang ingin dibunuh lebih dulu. Mereka lebih suka menunggu lebih banyak penjala korban, sehingga Han Fei akan terbunuh dalam perang gesekan. Menyimpulkan. Mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka, Han Fei mulai menyimpulkan seni perikanan jiwa sejati. Bersenandung. Awan berkumpul di langit, dan guntur bergemuruh. Setelah hanya 1 menit, gelombang naik, dan puting beliung mulai terbentuk di kejauhan. Badai besar dimulai. Tepat pada saat ini, 2 perahu lainnya muncul di langit. Banyak orang panik, tidak mungkin membagi jarahan dengan lebih banyak peserta. Mereka harus bertarung di antara mereka sendiri, dan lebih banyak orang akan mati. Sial, mengapa cuaca berubah begitu drastis? Ayo lakukan, dia sendirian. Berapa banyak binatang spiritual yang mungkin dia miliki? Bagaimanapun, ini adalah pertaruhan. Ayo coba keberuntungan kita. Petik 2. Tidak ada yang mengaitkan perubahan cuaca dengan Han Fei, karena tidak ada yang cukup kuat untuk mempengaruhi alam. Mereka hanya mengira itu karena kecelakaan di Saborne Prairie. Mereka terlalu lemah untuk menjelajahi Saborne Prairie, jadi mereka tidak terlalu menganggap cuaca sebagai masalah besar. Bunuh dia. Tidak ada yang tahu siapa yang menangis lebih dulu, tetapi untuk sesaat, 30 orang menyerang Han Fei secara bersamaan. Namun, ketika mereka berada 100 meter dari Han Fei, puluhan petir jatuh dari langit. Ledakan. Setelah kilatan di langit, setengah dari 30 orang disambar petir dan menghitam seperti batu bara. Mereka yang selamat telah dihempaskan ke dalam air juga, dengan busur listrik menari-nari di sekitar mereka. Hai, hai, hai. Kebanyakan dari mereka meremas flash stone mereka dan menghilang. Mereka yang tidak memiliki flash stone terkejut, bertanya-tanya mengapa petir tiba-tiba menyambar mereka. Jauh dari sana, 2 perahu yang mendekat berbalik dan melarikan diri. Apa yang baru saja mereka lihat? Puluhan cahaya lightning menyerang tiba-tiba dan menguapkan puluhan orang. Ledakan. Petir lain menyambar Han Fei, membuat Han Fei muntah darah. Otot menonjol di sekujur tubuhnya, dan nadinya muncul dari dagingnya. Karena tidak ada orang di sekitar, Han Fei menjadi sasaran langsung petir, tetapi karena dia duduk di permukaan laut, petir menaikkan gelombang setinggi hampir 100 meter ketika menyambarnya. Lari, lari, lari. Kapal yang tiba semuanya berhenti puluhan kilometer jauhnya. Mereka yang dekat hanya melarikan diri secepat mungkin, mengetahui bahwa petir tidak pandang bulu dalam serangannya. Bab 378 bahwa pria itu rusak. Awan gelap bergulung di langit seperti kota besar yang terbalik. Tidak ada yang tahu seberapa tebal atau tinggi awan itu. Semua perahu di dekatnya mendarat dari langit. Semua orang mengingat perahu mereka dan terjun ke laut. Lagi pula, tidak menyenangkan disambar petir. 10.000 kilometer jauhnya, di tingkat teratas 2 perahu naga, 2 pemancing gantung tercengang melihat badai dan gelombang pasang yang mengamuk. Hah, mengapa cuaca berubah tiba-tiba? Petik 2. Mungkinkah itu terkait dengan Saborne Prairie? Di pihak Han Fei, angin lebih kencang dan kuat, menaikkan pasang setinggi ratusan meter, yang tidak berakibat fatal bagi para penjala ikan, tetapi itu membuat mereka sulit untuk mengendalikan perahu mereka. Bahkan jika mereka terjun ke laut, mereka tidak berani mendekati Han Fei sama sekali, karena lusinan perahu di sekitar Han Fei kosong. Mereka bukan orang idiot. Di manakah orang-orang di perahu itu? Mati, tentu saja. Pemandangan bencana membuat semua orang yang datang terlambat tinggal 100 km jauhnya, tidak berani mendekat. Ledakan. Sementara itu, Han Fei telah rusak karena sambaran petir. Dia bahkan lebih yakin bahwa void fishing adalah seni yang paling terlarang. Mengembalikan art itu sendiri telah memicu reaksi yang menghancurkan dari alam, dan ini hanya level keempat. Apa yang akan terjadi nanti?
Anomali cuaca tersebut mungkin hanya berupa badai tidak beraturan di laut di mata masyarakat awam, namun memiliki makna yang lebih dalam bagi sebagian orang. Di kota bintang 1000, beberapa menggunakan jari mereka dan menghitung, seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Di laut, Han Fei hampir seluruhnya diikat oleh energi spiritual menjadi bola cahaya. Energi kekerasan menyerang tubuhnya dari dalam. Pembuluh nadinya seharusnya membesar secara bertahap, tetapi banyak dari mereka yang robek secara brutal oleh listrik, mengakibatkan pendarahan besar-besaran. Han Fei merasa dia kehabisan darah untuk muntah. Pakaiannya telah rusak, rambutnya terbakar habis. Bahkan dagingnya pun ambruk. Syukurlah, tubuh yang tidak bisa dihancurkan terbukti berguna pada saat ini. Saat petir agresif menyambarnya, vitalitas yang tiada habisnya melonjak dari daging dan tulangnya, mencoba untuk membangun kembali tubuhnya lagi dan lagi. Bam, bam, bam. Gelombang setinggi 100 meter naik dan meledak di sebelah Han Fei tanpa henti setiap kali sambaran petir menyambarnya. Han Fei mengerti itu dengan baik. Dia ada di laut, bukan di darat. Siapapun yang pernah melihat aliran listrik bertegangan tinggi di dalam air akan tahu bahwa ledakan itu normal. Terkadang, satu arus listrik dapat menyebabkan puluhan ledakan. Di dalam Forge the Universe, batu spiritual dihancurkan satu demi satu. Tetapi bahkan di bawah pemboman yang keras seperti itu, Han Fei masih merasa bahwa rintangan pada tubuh yang tidak bisa dihancurkan tidak rusak. Sial, apakah aku benar-benar harus menghancurkan semua pembuluh darah aku dan mengakomodasi seni dengan tubuh aku untuk menangkapnya? Han Fei sangat curiga. Ren Tianfei mencapai tubuh yang tidak bisa dihancurkan karena nadinya hancur, tetapi kondisinya berbeda. Mengapa dia harus menghancurkan mereka jika dia bisa menyimpannya? Tetapi pada titik ini, Han Fei benar-benar merasakan batasan nadinya pada budidaya tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Ada penghalang yang tidak bisa dia lewati. Dulu. Sial, ayo coba, vitalitas aku sangat tinggi. Semuanya akan berhasil selama aku tidak terbunuh. Han Fei tidak bersila lagi, tetapi berguling-guling di laut karena sambaran petir. Pada titik ini, dia menahan rasa sakitnya karena diparut dan menelan dua rumput cacing daun kering di mulutnya. Gerakan sederhana merobek sepotong besar daging dari lengan Han Fei. Tulang terlihat dari sikunya. Bersenandung. Han Fei disegarkan oleh vitalitas dan energi yang luar biasa setelah dia memakan rumput cacing daun kering. Tapi tentu saja, itu bahkan ledakan energi yang lebih besar yang mengikutinya. Ledakan. Ledakan. Petir menyambar lagi dan lagi di mana Han Fei berada, menaikkan air pasang berkali-kali. Di luar, ratusan kilometer jauhnya, para pendatang terlalu terkejut untuk mengatakan apapun setelah melihat itu. Seseorang bertanya dengan kaget, bukankah mereka mengatakan bahwa Han Fei ada di sini? Mengapa ini terjadi? Petik 2. Seseorang menjawab, siapa yang tahu? Kami tidak melihat Han Fei, tapi siapapun yang memburunya sebelumnya pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Seseorang berkomentar, tidak ada yang perlu memburunya lagi. Han Fei tidak mungkin menahan salah satu sambaran petir sebagai nelayan yang menggantung. Namanya akan segera hilang dari daftar buronan. Petik 2. Seseorang mendesah. Sayang sekali. Akan sangat bagus jika kita bisa menemukan tubuh Han Fei. Kita bisa menukarnya dengan hadiah. Petik 2. Seseorang kehilangan kata-kata. Kenapa lagi menurutmu semua orang ada di sini? Mereka semua menunggu untuk mencari tubuhnya saat badai sudah berakhir. Petik 2. Seseorang menggelengkan kepalanya. Jika itu kamu, apakah tubuhmu akan utuh di bawah sambaran petir seperti itu? Aku tidak tahu. Mungkin tubuhnya sudah lama tenggelam ke laut. Petik 2. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Mereka berenang di dasar laut, yakin bahwa petir tidak dapat menekan kedalaman ribuan meter betapapun kuatnya petir itu. Ada banyak orang yang berpikiran seperti itu. Alhasil, seseorang berenang ke tempat tepat di bawah sambaran petir. Sayangnya, mereka diserang pada saat mereka muncul, dan mereka tidak melihat apa-apa selain beberapa rantai sebelum kematian mereka. 1 jam berlalu. Sambaran petir lebih jarang, dan gelombang pasang yang mengamuk melemah, tetapi tidak ada yang berani mendekat. 2 jam berlalu. Petir telah berhenti. Meskipun gelombang pasang dan badai masih berlangsung, itu tidak lagi berbahaya. Seseorang berseru, mengapa badai petir berakhir begitu cepat? Rasanya tidak benar. Aku merasa itu bukan fenomena alam, tapi pertanda bahwa harta karun yang tidak biasa bermunculan. Petik 2. Banyak orang curiga. Ini tidak masuk akal. Petir membombardir daerah itu beberapa saat yang lalu. Bagaimana itu bisa mereda begitu cepat? 2,5 jam kemudian, ketika semua orang yakin bahwa petir sudah berhenti, beberapa dari mereka akhirnya berlayar mendekat. Kemudian, seruan keluar dari perahu. Seseorang di sana. Seseorang masih hidup di tempat petir menyambar. Petik 2. Serius, kamu pasti bercanda. Sial, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian jika kamu membual. Bagaimana mungkin ada yang bisa selamat dari itu? Itu pasti pecahan kapal tertentu. Petik 2. Saat berbicara satu sama lain, semua orang mendekat ke perahu mereka, hanya untuk benar-benar terkejut. Di tengah ombak pasang yang megah, seorang yang berkulit hitam berusaha duduk bersila di atas permukaan laut. Ya benar, dia mencoba duduk bersila. Di sebelahnya ada sekumpulan pecahan perahu yang hancur oleh petir. Banyak makhluk laut yang tersengat listrik juga mengapung di laut. Siapa itu? Pertanyaan yang sama muncul di dalam hati mereka,
tetapi pria itu telah begitu menghitam dan berubah bentuk sehingga mereka tidak dapat membedakan siapa itu. Seseorang menebak, mungkinkah Han Fei? Tak satu pun dari orang-orang di daftar buronan itu biasa-biasa saja. Seseorang mengejek, itu benar-benar hebat, petir bisa membunuh siapapun dari kita. Han Fei, betapapun bagusnya dia hanyalah nelayan yang menggantung tingkat menengah. Seseorang mendengus, jangan lupa bahwa kekacauan di pusat Saborne Prairie mungkin ada hubungannya dengan dia juga. Itu bisa saja membunuh Dangling Fisher tingkat puncak juga, tapi Han Fei selamat, bukan? Petik 2. Seseorang curiga, menurutmu apakah seseorang telah membuat terobosan dan menjadi nelayan gantung di sini? Semua orang tiba-tiba terdiam, karena itu adalah kemungkinan yang memungkinkan. Namun, seseorang masih menjawab, tidak terlalu percaya diri, menurutmu seorang nelayan yang gantung bisa menahan pertunjukan petir itu sekarang? Aku kira tidak. Petik 2. Sementara semua orang ragu-ragu dan menyaksikan, Han Fei membuka matanya. Retak. Kerak hitam pecah di kulit Han Fei. Dia sangat lemah, tapi dia ingin tertawa. Dia lemah karena tersambar petir. Dia ingin tertawa karena dia berhasil melewatinya. 6 rumput cacing daun kering, kekuatan petir, dan energi spiritual yang luar biasa membantunya memecahkan rintangan dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Ya, dia berhasil saat pembuluh darahnya masih utuh. Pada saat ini, batas pertama tubuh yang tidak bisa dihancurkan telah dipatahkan. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuhnya meski dia masih lemah. Di matanya, data muncul. Han Fei. 36, nelayan menggantung tingkat menengah. 128.526, 5001, tingkat 5, kualitas rendah. Kembar Yin Yang Roh menelan ikan, level 30. Belati naga pengembara laut biru, segel pembagi air, pisau minum darah. Teknik menghancurkan Void, jilid 4 dari Void Fishing, level iblis, kualitas ilahi. Han Fei hendak menyeringai, tetapi bibirnya sangat menyakitkan sehingga dia merasa pipinya terkoyak. Di luar. Sua. Dia melemparkan teknik penyembuhan ilahi pada dirinya sendiri. Retak. Lihat, rusak, pria itu hancur. Petik 2. Bab 379 wabah penuh, subscribe Penatua. Kerak hitam di tubuh Han Fei pecah seperti mie instan renyah. Sementara semua orang menahan napas, setengah dari wajah dan dada Han Fei terungkap. Han Fei membuka matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat ratusan perahu mengelilinginya. Dia menundukkan kepalanya tapi terkejut. Dia segera mengenakan beberapa pakaian dan mengibaskan kerak hitam di tubuhnya. Meski begitu, Han Fei masih terkejut dengan kulitnya, yang dia temukan penuh dengan retakan kecil berdarah. Sua. Dia melemparkan teknik penyembuhan ilahi lain pada dirinya sendiri, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri. Berbeda dari terakhir kali ketika dia mencapai kondisi puncaknya setelah sambaran petir, dia menggunakan 6 rumput cacing daun kering kali ini, yang energi liar dan vitalitasnya telah mengganggu sistem internalnya dan menghancurkan daging dan tulangnya. Sekarang, meskipun dia telah berhasil melewatinya, dia memiliki lebih banyak luka untuk dipulihkan daripada kulitnya. Dia merasa bahwa dia memiliki selusin otot yang patah. Beberapa ototnya juga robek. Secara alami, luka Han Fei sembuh dengan cepat, tetapi mengingat keadaan. Di kejauhan, seseorang akhirnya berseru, ini benar-benar Han Fei. Dia tidak terbunuh. Petik 2. Han Fei. Seseorang terkejut. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa selamat dari petir? Petik 2. Seseorang bertanya, orang-orang, haruskah kita melakukannya? Orang ini mungkin memiliki rahasia besar, yang mungkin menjadi peluang besar bagi kita jika kita membunuhnya. Petik 2. Han Fei kehilangan kata-kata. Sejak kapan dia menjadi pembawa peluang? Sua, sua, sua. Hampir 40 Blue Sea Wandering Dragon Dagger terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di sekitarnya. Dia berbicara perlahan, hei, aku tidak berharap banyak orang. Petik 2. Ketika belati naga pengembara laut biru berkerumun, banyak orang tersentak. Mereka semua memiliki senjata spiritual, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki 40 senjata spiritual yang dapat mereka kendalikan dengan kekuatan spiritual mereka. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, masih menjadi misteri bagaimana dia selamat dari petir, tapi lihat, dia masih menjadi nelayan yang menggantung. Dia tidak membuat terobosan. Petik 2. Seseorang mengingatkan, dia bukan hanya seorang pejuang jiwa tetapi juga seorang pengumpul roh. Dia terluka parah dan sedang merawat dirinya sendiri. Kami tidak bisa memberinya waktu untuk menyembuhkan, atau hampir tidak mungkin bagi kami untuk membunuhnya nanti. Petik 2. Lebih banyak orang mengeluarkan senjata mereka. Beberapa orang memanggil binatang spiritual dan binatang spiritual kontraktual mereka juga. Han Fei menyeringai, kamu ingin membunuhku. Kemari. Rencana awal Han Fei adalah untuk mengintimidasi para penyusup dengan kekuatan petir. Namun, semua penyusup telah terbunuh. Akibatnya, tidak ada yang menyaksikan bagaimana dia menahan petir. Dia tidak mencapai tujuan pencegahannya sama sekali. Dikelilingi oleh ratusan perahu dan ratusan ahli, dia akan melarikan diri jika sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia tidak sepenuhnya mampu melawan meskipun dia masih terluka. Selanjutnya, Han Fei bahkan memiliki pemahaman. Dia merasa bahwa dia berbeda sekarang. Setidaknya, meskipun ada beberapa penjala gantung tingkat puncak di antara musuh, mereka tidak bisa memberinya tekanan apapun sekarang.
Seser. Sebelumnya di perahu naga, salah satu dari Danling Fisher tingkat puncak telah membuatnya merasa bahwa hidupnya terancam. Namun, setelah rintangan tak terlihat dari tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dia merasa tak terkalahkan seperti saat dia berada di perikanan level 1 dan level 2 lagi. Saat Han Fei berteriak dengan arogan, orang-orang di sekitarnya memiliki reaksi yang berbeda. Seseorang memutuskan untuk mundur. Mereka percaya bahwa semua orang dalam daftar orang yang dicari adalah orang aneh, dan bahwa pria ini pasti punya gerakan lain karena dia memprovokasi begitu banyak orang secara terbuka. Seseorang penuh penghinaan, tidak percaya bahwa Han Fei dapat melawan begitu banyak orang sendirian betapapun berbakatnya dia. Seseorang tidak ingin mundur, tetapi mereka juga tidak ingin menyerang. Mereka hanya tinggal dan menonton, berharap memanfaatkan pertempuran itu. Han Fei, kamu putus asa. Meskipun kamu memiliki Flash Stone, kamu tidak mungkin dapat melarikan diri dari area ini karena kamu telah terbuka. Betul sekali, Han Fei, berikan aku salah satu senjata spiritualmu, dan aku bisa melepaskanmu. Petik 2. Haha, satu spear senjata biasa untuk setiap orang. Aku tidak berpikir dia sudah cukup. Beri aku kerang penelan lautmu, dan aku akan tinggal kembali. Petik 2. Semua orang tertawa dan berbicara, mengejek dan membuat penawaran. Han Fei memandang mereka dengan santai dan berkata, kamu ingin senjataku. Datang dan tangkap mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Han Fei melemparkan teknik penyembuhan ilahi pada dirinya sendiri lagi. Di tengah kerumunan, Danling Fisher tingkat puncak tidak bisa menunggu lagi. Mereka berbicara satu sama lain secara telepati, kami tidak bisa memberinya waktu untuk sembuh. Anak laki-laki ini sangat aneh. Kita harus menyerang sekarang. Seseorang ragu-ragu. Ada banyak orang di sini. Bukankah orang lain akan memanfaatkan kita jika kita menyerang? Hehe, jika kami memimpin serangan, menurut kamu apakah orang-orang itu akan duduk diam? Saat mereka masih berdiskusi, beberapa orang tiba-tiba menyerang dari sisi lain. Ternyata, seorang pejuang jiwa menyerang lebih dulu dengan menembakkan lusinan anak panah. Di dalam air, puluhan tanaman merambat merah aneh tumbuh entah dari mana dan meraih kaki Han Fei. Jauh dari sana, seseorang sedang membuang tombak energi spiritual. 3 prajurit jiwa juga menyerang pada saat bersamaan. Di luar ekspektasi Danling Fisher tingkat puncak, para Danling Fisher tingkat lanjut menyerang lebih dulu. Setelah mereka menyerang, beberapa orang yang mampu melakukan serangan jarak jauh juga mengambil tindakan. Para armoris melepaskan Torrents of Knife and Swords, dan para Soul Warrior menembak dengan teknik memanah. Serangan mereka sangat bagus di laut. Dentang. Dentang, dentang. Tembakan panah yang intens dan senjata yang luar biasa menghantam Han Fei tetapi hanya menghasilkan suara logam, seolah-olah mereka telah mengenai besi keras, bukan manusia. Seseorang tercengang. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin. Tubuhnya. Petik 2. F***. Namun, sebelum gelombang panah berikutnya menghantam Han Fei, dia tiba-tiba menginjak dan melompat. Meraih belati naga pengembara laut biru yang berputar, dia meraung, Fius. Ham. Han Fei berdiri di langit dengan bangga, dengan sayap emas dan merah terbentang di punggungnya sepanjang 5 meter. 9 rantai menggigil seolah terhubung ke pakaian Han Fei. Han Fei menghindari sebagian besar serangan. Hanya panah energi spiritual yang secara otomatis dapat melacak target menyusul Han Fei setelah belokan. Tanda hubung. Namun, meskipun panah itu mengenai Han Fei, mereka tidak menyebabkan apa-apa selain suara denting dan tidak menyakitinya sama sekali setelah mereka meledak. Mendesis. Banyak mata orang membelalak tak percaya. Seseorang berseru dengan suara gemetar, bagaimana mungkin? Dia bisa terbang, bagaimana itu mungkin? Meneguk. Orang lain tercengang melihat Han Fei berdiri di udara juga. Mereka belum pernah mendengar siapapun yang bisa terbang sebagai nelayan yang menggantung di perikanan tingkat 3. Itu adalah binatang spiritual kontraktual. Binatang spiritual kontrak yang legendaris. Petik 2. Seseorang sangat ketakutan. Seberapa beruntung pria itu mendapatkan makhluk legendaris sebagai binatang spiritual kontrak? Seseorang curiga. Tidak baik. Apakah dia dari keluarga besar tertentu di kota Bintang 1000? Petik 2. Seseorang menyangkalnya. Itu tidak mungkin. Ada terlalu banyak keluarga bangsawan di kota Bintang 1000. Berapa banyak dari keturunan mereka yang memiliki binatang spiritual kontrak legendaris? Petik 2. Tapi seseorang menebak, itu tidak pasti. Kami melihat terlalu sedikit dari mereka. Han Fei pasti memiliki identitas khusus. Petik 2. Seseorang mundur begitu saja. Mereka tidak peduli tentang membunuh Han Fei lagi. Mereka lebih peduli tentang latar belakang Han Fei. Mereka akan merasa menyesal jika ada orang di belakang Han Fei muncul dan membunuh mereka setelah mereka baru saja membunuh Han Fei. Diam, ini adalah perikanan tingkat 3. Meskipun dia berasal dari keluarga besar, lalu kenapa? Apapun yang terjadi, terjadilah. Itu adalah aturan perikanan tingkat 3. Bagaimana kamu bisa mundur ketika kamu sudah menyerangnya? Bagaimana kamu bisa mencapai sesuatu yang hebat tanpa tekad? Petik 2. Prajurit jiwa yang menyerang lebih dulu mengkritik mereka. Dia tidak punya pilihan. Bahkan jika Han Fei adalah orang besar, dia harus menjaga teman-temannya di sini, sehingga dia tidak harus disalahkan nanti. Han Fei kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin aku menjadi keturunan dari keluarga besar?
Dia berpikir dengan jijik, baik, kesalahpahaman ini tidak buruk. Setidaknya, beberapa dari mereka akan ditakuti. Han Fei dengan cepat berbelok di langit dan memilih arah acak, menyerbu ke sebuah kapal yang memiliki 3 orang di atasnya. Jika kamu menginginkan hartaku, ayolah. Para pengecut, lihat ini. Petik 2. Bab 381 melawan 100. Ketika Han Fei menukik ke arah mereka, ketiga orang di kapal itu kehilangan kata-kata. Kami di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Mengapa kamu memilih kami dari semua orang? Segera, salah satu dari mereka mengaktifkan kapalnya, siap untuk melarikan diri, tetapi rantai bintang 9 telah diluncurkan. Kami tidak bisa melarikan diri. Ayo kalahkan dia kembali. Petik 2. Pada saat ini, Han Fei sudah menginjak kepala perahu ini. Ketakutan, ketiga orang menyatu dengan binatang spiritual kontraktual mereka, yang membentuk bayangan di belakang mereka. Tapi belati naga pengembara laut biru Han Fei telah memotongnya sebelum mereka bisa melawan. Retak. Salah satu dari Dangling Fisher perantara kehilangan penutup pelindung energi spiritualnya sebelum dia melepaskan kotak senjata. Detik berikutnya, matanya merah, dan lehernya dipotong. Weh. Nelayan perantara lainnya, yang merupakan seorang pejuang jiwa, mengangkat tombaknya, sementara dua penjepit di belakangnya mencengkeram Han Fei pada saat yang sama. Namun, setelah Han Fei menebas, dia hancur dan pria itu langsung dipotong menjadi 2. Orang terakhir sudah melompat dari perahu, siap untuk terjun ke laut, karena dia yang terjauh. Tapi dia ditangkap oleh rantai bintang 9 dan dipotong menjadi 2 juga. Han Fei sama sekali tidak merasa bersalah karena membunuh mereka. Apakah mereka baik hati, ramah atau galak di Pulau Terapung, mereka telah dipersiapkan untuk segalanya setelah mereka datang ke tempat ini. Orang baik dan hal buruk sama saja di sini. Tapi tidak ada orang yang adil akan berada di sini. Semua orang tertarik ke sini untuk membunuh Han Fei. Pada saat itu, Han Fei terbang begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan emas dan merah di belakangnya. Sebagian besar nelayan menggantung tingkat menengah tidak bisa mengatasi kecepatannya sama sekali. Jika mereka ditangkap oleh Han Fei, mereka akan musnah dalam 2 detik. Tak satu pun dari mereka berani berlama-lama lagi. Lari, ayo lari. Han Fei pasti sekuat nelayan menggantung tingkat puncak. Mundur sebelum terlambat, anak laki-laki ini terlalu brutal. Petik 2. Ganas, ini pria yang ganas, ayo lari. Hampir seketika, puluhan perahu melarikan diri. Setiap Dangling Fisher tingkat menengah begitu ketakutan sehingga mereka berharap memiliki sayap dan bisa terbang juga. Han Fei terlalu menakutkan, tak satu pun dari Dangling Fisher perantara yang mungkin bisa melawannya. Mereka lebih suka tidak tinggal lagi. Han Fei melakukan pembunuhan besar-besaran dan menakuti semua penjala Dangling perantara, meninggalkan para penjala Dangling tingkat lanjut, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya, mereka semua samar-samar berpikir bahwa itu mereka tidak akan dibunuh dengan mudah, karena Han Fei hanya menyerang para penjala gantung perantara dengan kejam. Namun, untuk berjaga-jaga, banyak pemancing Dangling tingkat lanjut berteriak satu sama lain, mari bekerja sama untuk membunuhnya. Jangan memesan apapun. Petik 2. Di bawah provokasi yang disengaja seseorang, lusinan nelayan penggantung tingkat lanjut menyerang dalam kondisi puncaknya. Sesaat, bayangan semua jenis makhluk laut muncul di langit. Beberapa bahkan muncul secara nyata. Puci. Gemerincing. Kleng, kleng, kleng. Han Fei memegang senjata di kedua tangannya, meskipun belati naga pengembara laut biru telah dikalahkan oleh toren pisau dan pedang. Senjata spiritual berdenting saat mereka memukul Han Fei. Mereka yang tidak berpartisipasi lebih terlibat. Apa yang mereka anggap sebagai permainan berburu ternyata adalah perkelahian jalanan. Semua penyerang memiliki mata merah saat mereka menekan, tapi mereka melihat tubuh berjatuhan sepanjang waktu. Segera, seseorang berteriak, apakah kamu idiot? Kamu ingin membunuhnya di langit? Bisakah kau terbang? Ayo pergi ke laut. Petik 2. Namun, hanya beberapa dari mereka yang memilih untuk mundur, dan kebanyakan dari mereka hanya melawan Han Fei di perahu mereka dengan sengit. Mereka bukan idiot. Mereka telah melihat bahwa kulit Han Fei pecah-pecah, seolah-olah tubuhnya akan hancur kapan saja. Banyak dari mereka percaya bahwa Han Fei, yang terluka parah sejak awal dan telah mengalami pertempuran berturut-turut, tidak dapat bertahan lagi. Tidak ada dari mereka yang mau melepaskan kesempatan itu. Tetapi beberapa dari mereka adalah peduli saat pertempuran berlangsung. Mereka menemukan semakin sedikit orang di sekitar Han Fei, dan Han Fei masih berkelahi meskipun tubuhnya retak dan berdarah. Dia tidak takut sama sekali ketika dia terkena semua senjata. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk bereaksi. Han Fei sudah berlumuran darah, yang dia tidak tahu berasal dari dirinya sendiri atau orang lain. Dia akan melarikan diri jika sebelumnya, tapi kali ini, semakin dia bertarung, semakin gila dia, seolah-olah ada api yang menyala di dalam hatinya. Ayolah, tidakkah kamu menginginkan harta dan senjata spiritual aku? Datanglah kepadaku. Perlahan-lahan turun dari langit, Han Fei berdiri di laut dan menyeringai pada para nelayan yang menggantung yang terkejut. Meskipun aku terluka parah, kamu tidak cukup untuk menjatuhkanku. Jangan percaya dia, tubuhnya sudah retak. Dia harus bertarung dengan menguras vitalitasnya. Itu tidak akan bertahan lama. Dangling Fisher tingkat puncak lainnya muncul di hadapan semua orang dan berspekulasi tentang status Han Fei saat ini.
Dua pemancing menggantung tingkat puncak lainnya berada di dua posisi berbeda. Mereka mengepung Han Fei dalam segitiga. Salah satu dari mereka berkata, pernahkah kamu memperhatikan energi spiritual yang telah dia konsumsi? Dia mungkin tampak agresif, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Petik 2. Akhirnya, Dangling Fisher tingkat puncak terakhir berkata, dengarkan, kamu akan menyerang pada saat yang sama untuk membunuh Han Fei atas sinyal kami. Kamu dapat berbagi senjata dan artefak spiritualnya, dan kami hanya akan memiliki kepala dan teknik bertarungnya. Petik 2. Itu mungkin luput dari perhatian orang lain, tapi mereka menyadari betapa anehnya belati naga pengembara Laut Biru Han Fei. Mereka telah membelanya dan melayang dengan terampil. Aura mereka juga aneh dan tajam. Itu pasti teknik pertarungan yang hebat. Han Fei membalikkan lehernya, tapi kemudian, beberapa retakan muncul di lehernya juga. Sial. Han Fei kehilangan kata-kata. Luka itu adalah akibat dari sisa energi kekerasan di tubuhnya. Dia mungkin tampak luar biasa untuk saat ini, tetapi sebenarnya dia terluka parah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepalanya berkata, mengapa kita tidak lari? Suara itu berasal dari Hexagon Starfish, yang mungkin telah melihat tampilan Han Fei saat ini dari sudut manapun ia bersembunyi. Han Fei tidak menanggapi tetapi menatap ketiga pemancing menggantung tingkat puncak dengan waspada, mengetahui bahwa mereka tidak bisa takut padanya. Setiap Dangling Fisher tingkat puncak memiliki metode penyelamatan hidup dan senjata spiritual yang hebat. Dia harus membunuh mereka sekaligus. Ketiganya masing-masing adalah seorang armoris, manipulator, dan soul warrior. Dengan dua petarung jarak jauh dan satu jarak dekat, mereka memiliki banyak kombinasi untuk serangan mereka. Namun, ketika Han Fei merasakan arus air yang tidak biasa, dia tersenyum halus. Gemerincing. Tiba-tiba, arai penjara bawah tanah air muncul entah dari mana, dan rumput laut yang lebat mulai memanjat Han Fei. Mereka bukan rumput laut biasa. Mereka tidak hanya dapat menyerap energi spiritual, tetapi juga tajam dan beracun. Saat Han Fei terperangkap oleh penjara bawah tanah air, ahli baju besi itu mengambil tindakan. Tusinan senjatanya digabungkan menjadi pedang di langit, sebelum menembus Han Fei dengan aura dari segala arah. Adapun prajurit jiwa, dia meraung dengan pedang panjangnya. Han Fei melihat gelombang energi spiritual berkilauan di pedang panjang. Kemudian, 9 tentakel muncul dan mencoba mengikat Han Fei. Saat mereka mengambil tindakan, lusinan nelayan menggantung yang canggih bergabung dengan serangan itu. Sekali lagi, badai pedang dan semua jenis binatang spiritual kontrak datang ke arahnya. Setelah sedetik, mata Han Fei tiba-tiba menjadi dingin. Dia melepaskan energi spiritualnya dan pindah, memecahkan area penjara bawah tanah air. Manipulator, yang merupakan Dangling Fisher tingkat puncak, terkejut. Dia langsung menanam banyak rumput laut di air. Tetapi ketika dia melakukan itu, dia menyadari, yang mengejutkan, bahwa Han Fei mengintipnya dengan santai. Dia sangat ketakutan di bawah tatapannya sehingga dia hampir menyerah untuk menyerang. Tapi sudah terlambat. 3 rantai diperpanjang dari dasar laut dan membelenggu dia, dan belati naga pengembara Laut Biru di tangan Han Fei telah berubah menjadi pisau dapur. Prajurit jiwa agak terkejut. Bagaimana orang bisa bertarung dengan pisau dapur? Terima kasih sudah subscribe Penatua.